bisa dipakai ya untuk apa ya, kita gunakan lah di saat lagi nyantai itu. Ya, saran saya nanti, eee, nggak nggak full 24 jam itu ya. Kalau soal drawdown itu ya berarti floating itu ya. Itu bisa dikecilin, bisa. Misalkan hasilnya dikecilin gitu. Bisa, jadi nggak liar-liar banget gitu loh. Coba ada masukan nggak teman-teman? Soalnya kalau terlalu agresif, sebenarnya kan broker batasi ya, batasi trading kita gitu, batasi ya jangan terlalu agresif lah ya. Atau dikecilin misalkan, biar nyoba nanti ya, saya nyoba diri langsung besok. Itu dari $200 ke situ kan derajatnya terlalu tinggi, berarti kemungkinan loss. SL-nya sih kecil banget itu. Itu open satu arah gitu. Kemarin kan lock ada kayak hacking ya, stop. Sekarang enggak. Saya cuma diganti aja itu dari codingnya ini tanpa ini loh, tanpa saya baca algoritma aja di algoritma, jadi bukan tergantung indikator itu enggak. Algoritma aja. Belum ada tambahan filter apa-apa itu. Biar memperkecil drawdown ini saya setting lagi itu kecil gitu, 9%. Berarti persen itu dengan siaran asal berturut-turut berarti itu kan, berarti mengecil itu. Ada masukan nggak teman-teman? Biar nanti saya bisa olah di situ lah. Pendapat teman-teman saya hargai. Barangkali itu ada masukan itu. Nanti bagian coding saya aja. Fungsinya ya kayak kemarin, AI-nya kayak kemarin. Cuma itu kan terlalu agresif ya. Ini enggak, paling ya dikendaliin. Gitu. Apa mungkin pakai target persen harian atau gimana itu. Jadi apa opennya jam tertentu itu kan bisa-bisa aja. Kalau ini kan full tadi. Nah, peduli market ini ya takutnya nanti cuma ngantemi SL bolak-balik gitu. Nah ini terus SL stop loss-nya saya sembunyiin. Nah bisa juga nanti apa namanya? Kan ini pakai trailing ya, trailing stop ya, bukan pakai TP. TP-nya pakai trailing. Jadi nggak ada batasan. Misalkan kok harga kok tiba-tiba misalkan posisi ini SL-nya kena, langsung open balik buy, langsung di situ open balik buy gitu. Nah berarti menghindari bisnis yang sangat besar gitu loh ya. Atau misalkan gerakan lagi sibuk lah itu. Nah teman-teman punya saran nggak? Coba nanti di sini bilang. Nanti saya bikinkan ininya. Nah itu kan drawdown kegedean. Nah ini kalau drawdownnya kecil bisa gitu loh, dikecilin bisa. Ya, ini Halo Pak. Ya drawdownnya ini segini nih, 11%. Nah ini kan sudah ratusan persen, sama kecilin lagi itu. Ya gimana Mas Tri? Itu kan termasuk HFT ya Pak? HFT gimana? High frequency trading kan termasuknya. Iya. Itu kan saya lihat itu dalam satu minggu terjadi hampir 9.000 transaksi, 8.931 transaksi. Iya, iya. Itu kalau satu minggu berarti kan perharinya hampir nyentuh sekitar 1.300-an. Itu coba yang dikurangin itu dari total transaksinya Pak. Iya, Kayaknya ini itu kan bakal full. lebih aman. Ya full Ini kan full 24 tadi. jam ya. Iya, Iya. 24 jam. Lah ini dikecilin kan. Kalau misalkan sampai Iya. ribuan transaksi kemarin aja berapa itu? Itu kan error ya. Iya. Iya. Brokernya yang hang itu pasti. Iya, kemarin udah nyoba itu kan dari 100, cobalah dari Ya. 100. Nah, terus ini itu sehari itu saya pindahkan akun lagi. Nah, terus jadi ini 100 jadi 300, 300 jadi 600, 600 terus jadi 1000 sekian. Udah masukin 1000 aja lah, aman kan yang 100. Nah, dari 1000 kemarin
mau nginjak berapa baru 1 jam kan Iya. sudah 1.300 lah. Di angka 1.300 itu kan terlalu kegedean itu loh. Iya. Nah, kegedean asal mulai dari berapa itu loh. Padahal kan aslinya baru 30% itu ya. Iya. Saya dengan load sekecil itu, ini tetap loadnya saya kepakai 0,01 gitu loh. Berarti coba diakalinya itu Pak, hanya Gimana? sesi-sesi tertentu aja itu Pak, sesi Eropa dalam waktu 30 atau 1 jam sehari gitu. Kalau menghasilkan rutin juga kan lumayan itu sebenarnya. Ya ini kan dalam hitungan katakanlah sehari segini, kan terlalu transaksinya terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak ya. Nah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan voice ini berani saya full gitu. Nah, memang profit faktornya kecil antara buy sama sell. Ya, Iya. ini hampir balan kan. Gitu. Iya. Nah, turunnya ini 11%. 11% itu berarti berapa kali loss itu loh. Bukan katakanlah nahan floating sama 11% enggak. Terudun Nah, sebenarnya terus sih nggak masalah sih Pak. Gede juga yang penting balik aman. iya. Nah, ini kalau hitungan transaksi segini, ini kayak gini, saya kecilin. Gitu. Saya kecilin kan ini lumayan, sudah berapa ya, sudah 5 kali lipatnya dalam, ya taruhlah kalau seminggu kan lumayan. Nah ini kan bisa Nah nanti, iya itu. nanti kalau misalkan dengan atau teman-teman ini ada pendapat lain, coba saya akun dulu nggak apa-apa. Tapi kalau saya ngapain saya langsung aja udah di real. Iya. Ya paling $200 start gitu. Jadi pakainya 0,01, SL-nya kecil banget itu. Cuma sekitar nggak sampai 10 pip gitu. Nah ini coba Mas Tri ini atau yang lain-lain teman punya saran kalau transaksi segini banyak banget nggak? Mungkin 3.000 sampai sekitar berapa lah? Dua hari atau 3 hari tadi. Nah, grafiknya kan seperti ini, grafik grabnya itu kan ada yang turun, ini akan ada loss, ini yang turun, ini yang ada loss. Tapi grafiknya naik terus, tapi transaksinya apa nggak terlalu besar. Oh, berarti ini ngambil untung panjangnya itu ketika terjadi pergerakan signifikan aja ya Pak? Serot gitu langsung dapat ya. Nah ya, berarti itu manfaatin aja di sesi-sesi yang high volatile aja berarti itu. Kayaknya aman kayaknya deh Pak. Habisnya berarti ya. Berarti ada timingnya sendiri. Ya ini timingnya saya masih all semuanya. Udah saya setting seperti yang ini saya setting di jam-jam kayak gini lah. Ini kan di jam sesi ya bisa nanti tersesi. Jadi misalkan Asia jam-jam lagi start gitu. Yang penting bukan yes kan itu kan. Iya. Ya, paling dikendalin manual ini. Jadi setting rencananya saya ini kan baru full ya, terlalu max-trade-nya kan terlalu banyak gitu. Iya. Max trade-nya itu. Nah ini max trade-nya kecilin ya. Berarti profitnya nggak terlalu liar gitu Pak ya. Profitnya gede nggak masalah Pak, yang penting tradingnya jangan terlalu banyak gitu Pak. Itu yang ngaruh di pro tuh biasanya langsung kan kayak gitu, HFT namanya. Iya, setahu saya sih. Setahu saya. Nah, ini kan total trading kan banyak banget. Kemarin aja langsung nge-lag gitu kayak gitu ya. Iya. Transaksinya banyak banget. Berarti ini kan cuma sehari transaksi ini kan error ya. Iya. Ini dari sini, ini kalau di backtest terus dapatnya gede banget. Terlalu kebesaran. Iya. Nah, berarti ini pasti ada saat-saat yang pasti untung itu berarti di sesi itu yang pas candle loncat atau terjun gitu itu pasti itu pakainya itu ya. Iya, jadi kalau dulu itu ini bisa dipakai semua broker. Yang penting jangan kegedean spreadnya. Kalau dipakai CN bisa lah. Ini nyari broker-broker yang nggak pakai plugin kan susah tuh. Ya kemarin itu udah buy di 88 nggak copot-copot sampai ke atas gitu loh. Iya. Terus settingan TP-nya, kalau TPSL kelihatan kayak broker ngejar loh. Kalau nggak di ini, ya kayak kebaca juga gitu. Iya. Ini transaksi sehari aja, misalkan kemarin tanggal 3, sehari kan terlalu banyak nih. Profitnya sampai 500% berarti kan. Iya. 200 jadi 1.000. 200 profit total net profit kan sekitar 1.000. Kegedean ya. Iya. Itu udah dicoba
dikasih filter time tradingnya belum Pak? Pas apa namanya? Belum. Nah itu masukin Pak, coba Pak. Iya, maksudnya nanti ya oke, Di nanti saya backtest aja kan ya bisa. ada semuanya. Nah ini kan tadi ternyata kegedean. Nah itu Iya, batasi kayak news apa. Lah, tapi total trade-nya di sini banyak banget sampai berapa kayak itu 9.000 dulu ya. iya, Karena scalper kan agresif lah. Nah ini iya. juga masih agresif. Cuma saya kecilin. Jadi kalau dibatasi ini kan masa sehari segini lah. Ini broker meriang itu kan nanti. Kalau misalkan Iya. pakai akun gede bisa broker meriang. Nah kita ngatasi nih. Pak Indra, Ya, Pak Indra, iya. Ya, Mas. itu broker apa Pak? Semua broker. Ini saya pakai C-Market. Pernah nyobain ZFX Pak? ZFX. Boleh nggak dibatasi total tradingnya? Kami kemarin nyobain itu, emang trade-nya banyak banget itu, nggak di bench Pak. Itu dia ngejar Pak, rebate gitu, jadi OP-nya banyak juga sih. Sehari itu wah, hitungannya banyak banget itu. Ribuan. ZFX Pak, itu kayaknya pernah nyoba belum Pak? Belum sih yang itu. Ya itu mungkin white label atau ya dari mana gitu. Nah, itu emang saya pernah nyobain AI itu, emang dia layernya banyak banget kalau OP itu. Kalau ini enggak. Satu OP aja ini. Satu entry. Bukan berlayer-layer. Satu Bukan entry. over trade Pak ya? Bukan. Ini satu entry. Entah TP, entah trailing gitu loh. Satu. Bukan layer-layeran gitu Pak ya? Bukan. Satu OP ini. Ini Berarti bukan masalah over trade Pak saya ya? langsung satu kena SL apa kena trailing gitu aja. Berarti bukan over trade kalau ini mungkin. Enggak. Cuma kan ini ya. Ya ini termasuknya HFT yang scalping sih kayaknya, satu arah, maksudnya satu arah, satu buy sell kayak gitu ya Pak. Satu arah, buy saja misalkan Iya. buy saja apa SL. Nanti sell stop gitu. Bukan sell stop ya. Langsung open. Kemarin kan buy stop, sell stop atau sell limit, buy limit. Nah sih bisa itu ya. Nanti di input pakai indikator apapun bisa. Ini masih mentah tuh loh ya, masih mentah. Apa dikecilin apa ya? Maksudnya ininya loh, profit apa ininya, total trade-nya itu. Iya paling itu Pak. Paling itu aja. Di broker dijalanin sejam, tapi pas open market gitu kan, open market New York gitu kan. Kayaknya dapat full ya, tetap dipantau kan. Iya. Iya, tapi cuma 1 jam ya. Ya, ini kan nyari yang open market jam-jam itu gitu. Iya, pokoknya 1 jam itu untung nggak untung ya udah stop besok lagi gitu. 1 jam untung nggak untung besok lagi gitu. Iya. Per sesi berarti. Iya, pokoknya per sesi 1 jam atau 2 jam biar nggak kebanyakan gitu kan. Oke, berarti kayak model kayak dulu mending lotnya digedein sedikit. Pakai berarti pakai manajemen ini ya. Karena kan ini kan opennya cuma satu, nggak berlayer-layer, satu. Iya. Ini satu, sel kena TP di sini seret gitu. Langsung di sini buy, kena ini udah kayak gitu aja. Jadi nggak pakai layering nggak ini. Yang ini kan buy terus gitu, ngejar. Bagus itu malah Pak kalau satu arah jeder itu kan. Iya, bukan 1 jam itu. Oke, jamnya jam itu ya. Iya, di backtest jam mana yang paling banyak profit itu kan di datanya ada. Ada. Yes. Iya, ambil itu jam itu aja. Yang paling sesuai dengan logiknya berarti. Iya, ya enaknya sebenarnya jam itu, jam jalan. Nah, seperti kayak dulu kan jam 22 server gitu maksudnya. Iya. Oke, iya. Oke. Yang lain ada masukan? Jangan cuma masukan itu aja. Berarti jam trade. Iya. Iya, saya nggak tahu yang lain soalnya. Apanya cuma satu, ini cuma satu kan enaknya. Apanya nggak beraya 0,01 mau balance 1000 pun ya pakai 0,01 berarti ini kan 1000 ya 0,01. Nah itu kan kalau contoh ya Pak, itu di jam 8 WIB itu jam 8 malam itu start
tiba-tiba candle itu terjun sampai 100 atau 200 pip, nanti bisa dapat hampir 100 pipnya gitu, dapat berarti ya Pak? Ya dapat. Wong ini SL-nya Nah, sedikit banget. Ini kan SL-nya sedikit jadi banget. Jadi ngikutin arah misalkan gitu kan ya? satu arah ini, satu arah. Opennya satu arah. B ya B, sell ya sell. Cuma satu, opennya satu. Jadi kalau kena SL, ya langsung balik opennya itu. Kayak ngambil support resisten, kalau jebol ya udah di buy aja support. Apa resisten kejebol jadi support, ya langsung ngejar buy Ya udah, sampai kena trail. nah itu Ya bagus pakai berarti TP. 1 jam aja itu kayaknya ambil gimana sering harga loncat itu kan. Ya ini jam-jam kayak gini berarti ini kan saya 5 Kayak menit yang candle. gerakan budik Nah, gede. iya yang kayak gitu tuh. Dapatnya kecil tapi nggak apa-apa ya. Itu lah kan harusnya banyaknya di situ Pak, atau pas dapat banyaknya itu yang di mana sih? Ya yang ini candle besar. Kalau candle Nah, kecil iya. ini banyak ya mungkin Pak Bu atau loss kalau yang ini enggak, yang candle panjang-panjang ini. Kan kita nggak ngerti candle panjang-panjang kecuali di jam ini kan jam 03 server ini kan. Yang jalan Asia seret itu Berarti ini jalan open Asia itu ya. Asia ya Asia. Iya. Iya, opennya cuma satu. Nah ini misalkan SL kena ini, ya nanti SL sih bisa dipendekin sependek mungkin bisa. Iya. SL kan cuma 10 pip. Iya. Kalau di jalan kan udah lompat ya udah seperti itu. Ya, ini bukan layering, bukan seperti yang Mas Ivan. Itu ini nggak layering, cuma satu, opennya satu. Buy ya sell. Opennya satu. Nah ini grabnya seperti ini. Nah, terus resultnya ya itu tadi. Terus ini kan banyak banget itu ya. Iya, banyak banget itu. Itu kalau di broker hampir sebagian besar pasti kena banget sih. Iya. Kalau saya yang punya broker aja nggak mau pasti. Iya. Nah ini dikocok apapun ya ketemu, nah dikocok mau baik, Iya. harga mau kayak gini nggak masalah. Nah kalau searah ini kan bolak-balik ya. Kalau searah ya profitnya Iya. gede banget. Iya. Kalau cuma 1 jam itu kan, iya. Gimana? Kalau cuma apa namanya EA-nya berjalan cuma 1 jam gitu kan, kayaknya masih aman ya. Iya. Jadi Ya, 1 jam itu. Untuk alat bantu aja. Ya, iya. Oke. Kalau ini tuh ngeri banget. Dulu itu 200 ini langsung bisa waktu masih kayak gitu dulu. Kalau sekarang kan dibatasi kayak gini. Ini padahal nggak pakai cuma satu open posisi ya seperti dulu. Dulu kan ada yang ini terus saya bikin layering. Ya kali ini paling nanti kalau dibikin ini nggak pakai layering, saya nggak mau. Mending SL gitu. Untuk layering. Kalau layering martingale itu pas harus pakai sen sih ya. Iya, mending ini kan cuma satu OP. Iya. Satu OP. Seklaim satu OP. Misalkan baik satu OP udah. Nggak ada open lain. Satu. Itu bergerak mau kemana, misalkan ke atas, ya sudah. Jalan. Kalau kena SL, tinggal nanti dibalik opennya itu. Di area support resisten ini kan time frame-nya pakai tick ya, free tick gitu loh. Itu. Free tick gitu sampai 1 menit ini kan untuk uji coba kan time frame 5 menit. Nah ini kan spread ya wajar lah antara 2 pips itu ya, 2 pipan 2,1 atau di broker itu kan sekitar kurang lebih sini spreadnya itu. Pakai broker apa aja bisa disettingin dengan gitu. Ya intinya yang saya ini bukan masalah di spread, ini masalah di broker gitu. Iya. Punya kalau bisa di bawah 300 order sehari. Kalau bisa di bawah 100 itu kayaknya masih aman, Pak. Berarti gedein load, pakai management terus. Iya, sebenarnya nggak perlu gedein lot. Kalau sehari dapat 10% ya gede banget udah, Pak. Iya. Iya. Kalau dari 1000 pakainya 0, sehari langsung 500%. Iya, itu kan terlalu ini ya. Iya, terlalu gede juga.
Nanti malah banyak gebuk-gebukan gak jelas malah jadinya. Ya, ini kan tanggal ini. Lah nanti backtest tanggal ini mau market kayak apa ini enggak ngaruh. Iya, Asalkan bisa entry gitu loh. Brokernya itu iya, bisa membolehkan kita entry, ya temu. iya. Nah ini kan Iya, berarti jamnya. Ini Filter jam kan itu jam Pak, Asia. jumlah total harian trade gitu Pak, mungkin bisa diisi manual 300, 200, 100 mungkin Pak. Total. Kalau maksudnya tadi saran dari Mas ini kebanyakan mungkin kasih apa pilihan sehari itu maksimal berapa trade gitu, biar bisa dicoba-coba gitu Pak mungkin. Oke, ya iya. masukkan juga. Kalau Berarti ini dikasih kayak gitu malah nanti nggak jelas hasilnya, Pak. Pas lagi posisi di sideways udah banyak banget order malah berhenti nanti. Mending yang dikasih filternya itu waktu tradingnya, jangan total trade-nya, tapi waktu tradingnya filternya. oke, siap ya. Berarti Nah dimasukkan itu tadi tambahin 2 filter itu total mungkin max trade, kan total buat ini max apa trade sama waktu ya. riset ya Pak ya. Iya, Gimana? Mungkin waktu dan jumlah Mas, trade-nya mungkin itu waktunya di setting, bisa dipilih gitu. Nanti iya. kalau bisa dicoba-coba sama teman-teman mungkin di Oh, exercise ketik yang lagi. teman-teman punya waktu, mungkin kalau punya temuan itu bisa buat masukan mungkin Pak. iya, boleh Iya, bisa. pas. Jadi antara waktu sama max trade, oke. Nanti max trade saya bikin yang paling ini coba saya garis bawah dulu, satu akun garis bawah dulu. Terus yang satu pakai ini, ya saya bikin 5 akun lah coba nanti. Yang satu yang max rate-nya itu, terus yang kedua ini, nanti yang lainnya 3 dia masukkan lagi apa? Ada. Ini time frame-nya 5 menit ya Pak Indra ya? Kalau time Nggak frame ngaruh sebenarnya time nggak frame. ngaruh. Nggak ngaruh. TF-nya Karena 5 menit Pak ya? Iya. Ya ini Itu yang tiap candle ada OP-nya gitu Pak ya? enggak. tiap tik ini Tiap tik. ikutin Tiap, dari iya, ikutin tiap harga. ikutin harga. Jadi ini Kalau saya ngambil harga dari harga database harga aja dulu. Nah, kayak kemarin itu kan ngikutin harga itu. Cuma buy stop sell stop lah. Saya itu kan 2 arah. iya, Kelihatan banget itulah, kelihatan 2 arah lah. Begitu yang terakhir sudah 30%, sudah stop itu nggak bisa entry gitu. Baru 30%. Mungkin ya terlalu cepat masuk lah market mungkin kemarin. itu berarti kemarin baru tes sehari doang, Pak. Ya udah dari kemarin sebenarnya. Cuma kan oh ini udah lumayan nih gitu. Makanya saya memberanikan diri itu. Nih coba lihat gitu. Malah saya tidur, begitu loh kok open kok kayak gini gitu loh. Terus saya kaget pas lagi gerakan kenceng. Nah, ada open buy stop itu enggak udah kena, harganya udah di 90-an, 91, Iya. 92 sampai katakanlah ini enggak copot-copot itu. Kalau Ya, di band gitu, itu uangnya nggak bisa di WD Pak? di ban akunnya itu. Bukan masih bisa Oh, ditarik tapi nggak bisa oper lagi ya, Pak. Nggak bisa apa lagi akun itu berarti dibekukan itu loh. Cuma itu bisa Iya. ditarik. Sekarang kalau broker ngeban kayak zaman-zaman dulu itu enggak ada itu. Paling satu ngeban profit. Nah, kalau ngeban profit lah ini apa nih? Bukan chatting, bukan chat, itu memanfaatkan broker istilahnya arbitrage Iya. enggak. tapi Kalau uang bisa arbitrage itu dipindahkan transfer internal gitu Pak ke akun yang sama, akun lain gitu. iya lah. Cuma akun itu warning itu loh. Jadi kalau kita terjadi dibatasi kayak gitu aja dibatasi. Tapi Di uang ban nggak akunnya. hilang kan Pak ya? Nah, jadi nanti di ban akunnya ya kita kayak diskors gitu aja lah. Kalau transaksinya Pokoknya udah terlalu banyak gitu. yang disable akun tradingnya, makanya akun Akun tradingnya tradingnya, disable. uangnya enggak. Nah, nanti ini modelnya model kayak apa nih gitu loh. Nanti kan sana ya kalau zaman ini stock forex itu fraud gitu. Fraud apa? Fraud kan penipuan ya. Enggak. Nah, ini enggak ngambil data untuk 2 broker enggak gitu loh. Ini backtest murni kayak kemarin ya forward test langsung gitu loh. Jadi Dianggapnya memanfaatkan delay broker enggak ada. Gitu, sistemnya gitu. Kalau memanfaatkan 2 broker bisa nih satu pakai LMAX, satu pakai broker yang lambat, yang letoy gitu ya. Nah, berarti kan ya itu metode dulu. Itu manfaatkan biasanya lagi gerakan-gerakan news gitu. Misalkan nih paling cepat kan broker LMAX. LMAX itu cepet banget. Bisa misalkan di Exnes nggak mungkin ya. Di mana? HFM lah ya. Sebutin nama aja ya.
Di AFM lemot itu. Lemot lah, Nexus sudah jalan. Kalau ini News besar itu dulu, itu kan bisa langsung lompat harganya ke 50 pips ya. Lah, yang broker ini baru 20 pips langsung open spread gitu loh. Itu bisa dimembelkan master sama slave gitu, bisa gitu. Nah ini kan berarti kan lo gede sekali jebret karena ini udah ngerti ketahuan di atas misalkan posisi buy gitu. Naik set di LMAX data price-nya udah di LMAX 100 ini baru 20 jalan otomatis dari ini sistem arbitrage ya. Dari broker kan udah lompat. Nah, Sinopel full margin jebret lah. Katanya di yang itu 50 pip full margin itu full margin beneran namanya arbitrage. Kalau ini bukan arbitrage, makanya profit jadi WP, cuma akunnya dibekukan gitu. Nggak bisa ya apa namanya akun apa expect as visor is not allowed gitu biasanya gitu aja. Biasanya jadi dianggapnya itu sih. New ordernya hilang gitu. Berarti kemarin jalan 3 hari, Pak. Iya, gitu. Itu kan dari makanya ini saya coba dulu nih, mudah-mudahan nggak kebenar gitu. Nah, begitu kan nggak ada yang ngerti lah sistem kayak gitu kan jarang gitu ya. Nah, ini kalau normal working ya, saya akan share nih. Nah, misalkan ini coba-coba sama teman kan kasihan ya, misalkan jenengan atau sobat kan kasihan kalau sampai, aduh gimana ini? Gitu. Kan seperti itu gitu. Ada masukan lain lagi teman-teman mungkin atau jenengan. Nanti berarti ini saya batasi jamnya sama masternya ya. Ini masternya kan liar banget. Sehari segini kan ekstrim ya. Itu biasanya yang masih dianggap wajar itu di bawah 300 Pak per hari. Open close. Itu pun ya open close, tapi itu pun dalam 1 detiknya itu jangan terlalu banyak atau dalam 1 menit itu juga jangan terlalu banyak. Nanti dianggapnya itu biasanya latency of exploitation atau gimana itu kalau salah. Betul ya. Kemarin muncul kayak gitu. Iya. Pas awal sudah ada warning gitu. Latency ini muncul di situ di jurnal kan ada. Iya, ya kayak gitu pokoknya. Jadi kayak mengganggu server juga biasanya. Mau dianggapnya seperti itu padahal nggak ngaruh sebenarnya. Iya, boleh. Oke, nanti berarti ini 2, yang 3 ada masukan lagi nih. Nanti saya akan tambahin filter lagi biar nggak terlalu liar gitu. Nah ini sebenarnya pakai Bitcoin bisa, pakai semua itu bisa, Bitcoin bisa. Dan kalau Sabtu Minggu kan kadang ya mau yang nyantai Sabtu Minggu kan dipakai Bitcoin walaupun yang nilainya sideways. Iya. Bisa. Cuma ini yang lagi tren kan gold ya, Sabtu Minggu nyantai. Ini yang buat tambahan aja, buat sampingan enggak jangan inilah. Model quality-nya ada error 1. Nah, kayak kemarin ya errornya masih banyak banget. Kalau lagi asli di live itu pasti errornya banyak banget. Ya ada slippage, ada record seperti itu. Lebih daripada 1. Nah, ini kan cuma 1. Ini masih MKL4 ya, Pak? Ya, tetap bikin MP5 bisa. Ya, intinya ini gimana pendapatnya misalnya dengan atau teman-teman di sini yang ini bagaimana kalau misalkan katakanlah ini kan masa baru berapa jam itu sampai 500% itu kan ya kalau normal sih langsung das yuk bareng-bareng gitu kayak dulu tahun 2009 itu nggak sampai setahun brokernya rungkat ya, saya jamin kalau bandar. Tapi kalau gede itu yang LP yang nggak pakai dulu apapun bisa. Ini kan sebelah ini saya ada munculin ya hasil coding waktu zaman jadi hacker dulu ya, lagi nakal itu. Jadi saya tahu persis ini broker pasif login atau enggak. Dengan yang sudah sering lah ketemu saya. Jadi ada deteksi di situ, ada walaupun ini metadata klien, berarti ini kan metadata klien. Nah, metadata server saya ketahuan di situ. Iya. Nah, metadata servernya ada. Ini kan metadata server klien terus metadata manager ke ini ke apa? Metadata server itu di MetaPost kan kayak gitu lah. Ini dibikin pakai CTrader ya bisa. Kan CTrader ada. Java ya bisa. Dulu pernah pakai MetaTrader Manager dulu saya.
sebentar Oh. Bang. Ya itu kan kalau metode manager kan bisa dilihat semuanya di situ. Kalau Iya. plugin kan di situ sama metode server. Kalau server Iya. bisa buang history yang minus-minus itu yang pakai penipuan itu kan gitu. Atau broker-broker ya banyak lah. Jadi untuk apa namanya? Kayak framing apa namanya? Pencitraan apa namanya? Aduh, bahasa sekarang apa lupa ya. Nggak tahu Pak bahasa sekarang. Ya itu, ini saya buka obrolannya, saya buka semuanya. Kalau misalkan yang ngasih pendapat ya monggo. Jadi kita diskusi itu. Nanti kita tetap kita manualnya ada, yang ini ada kan jadi enak. Yang ini kan modalnya nggak gede. Misalkan jadi insan aja berarti kan $10 ya. Iya. $10 kan nggak apa-apa lah itu yang dibuat ini buat sambil kita lihat. Mantap ini Om, drawdownnya kecil kayaknya. Ini kecilin lagi, mau dikecilin lagi kata Mas. Saya kecilin, ini baru sehari. Model one shot apa Om ini? One shot, satu One open. shot. Iya, Pakai satu SL open. berarti ya? Ada SL. Oh. Ininya grabnya kayak gini. Drawdownnya itu kalau kena SL bertubi-tubi seperti ini contoh. Ini. Oh. Nah ini SL-nya kecil banget. Ya seperti yang kemarin lagi live gitu. Kan SL-nya kecil banget. Enggak yang kemarin kan pending order ya? Pakai pending order ya? Best stop. Nah, ini enggak langsung open jadi langsung gitu. Kalau best stop kemarin kan kumat. Sell limit juga kumatan lagi. Yeah. Sudah kuning tapi nggak copot gitu. Nah, ini langsung aja jebret gitu loh. Jadi rekrutnya saya udah adalah rekrut tetap dipaksa open terus di broker. Jadi itu kan jadi ordernya terlalu banyak maksudnya. Pakai internal kali Om. Gimana? Internal order, internal tracker, jadi buy stop stopnya dari logiknya dulu. Udah. Kalau udah kena baru itu. Iya. Oh, berarti di hidden. Jadi nggak dilempar ke broker, tapi kalau harganya udah masuk baru langsung di order gitu. Bisa. Tetap record. Tetap record. Ya kemarin kan buat atraksi dulu lah ya, nggak apa-apa lah. Itu cuma ada dari akun 1000, terus kok sehari misalkan sehari, jadi akun dari $100, terus jadi 1000. Nah ini sama kan, misalkan sehari ini kayak gitu. Nah saya ada 1000 nih nekat nih gitu. Karena saya sistemnya compounding nih, nekatnya 1000 lah. Kemarin baru $300 langsung karena broker bacanya itu kan yang dari 100, betul ya? Iya. Ya betul kan di situ kan. Broker pasti bacanya yang dari 100 $100-nya. Walaupun dipindah-pindah akun karena dalam satu ini. Kalau dulu sempat ada satu desa ya Mas. Satu desa saya pinjemin KTP semuanya itu. Karena broker masih cupu gitu. Jadi tiap hari itu saya ganti akun. WD gitu. Masih aman. Masih gitu. Itu ngeri banget. Jadi kan valid ya ini baru sehari segini. Nah ini kalau ini kan terlalu ya opennya one shot ini ya. Nggak pay stop langsung open buy. Misalkan. Iya. Langsung di situ ya ada SL-nya saya hidden. Jadi ini sudah saya sembunyiin sudah lah. Ini kalau misalkan ini ya langsung tetap langsung dipaksa open masuk terus market gitu. Nah ini dari data tik ini ada yang seperti ini kan yang terjadi record ini dipaksa masuk. Nah ini akhirnya kena SL karena SL-nya kan berarti berkali-kali di situ karena apa? Antara opennya itu karena dipaksain masuk gitu. Kalau backtestnya kayak gitu. Karena ini jamnya kan antara 1 hari. Nanti kalau dipakai selama 1 bulan ya ini transaksi ini yang gila nih. Tapi udah di ini Om, forward test. Gimana? Kemarin. Yang ini. Oh kemarin. Ya ini basicnya kayak kemarin, cuma saya ganti aja. Kemarin kan langsung open, langsung real tuh, langsung jalan. Yeah. Ya hasilnya kayak gitu, baru 30% tuh, baru kemarin. 2 jam apa ya?
Mau saya itu Pak langsung mentahan kena kemarin Pak. ini, langsung di ban Om. Iya itu udah nggak bisa, jadi ininya langsung gelap gitu, langsung ini nggak bisa ngeklik order kayak gini, nggak bisa udah. Oh, Jadi diklik kemarin kan ada videonya, saya diklik aja udah nggak bisa, invalid terus di jurnal muncul itu disable, berarti kan di ban kan. iya. Ya, istilahnya saya di ban ya karena nggak bisa ngapa-apa itu. Jadi ini ya udah itu kayak pasrah. Nah kalau kita nggak ada SL-nya saya hidden, itu tetap geser terus bisa sampai habis. Serba salah kan? Dikasih SL kena, kalau nggak dikasih SL terjadi kayak seperti itu, di close manual aja nggak bisa sampai ratusan kali. Kemarin Iya. tetap nggak bisa. Iya, serba Close manual ini. udah ke sana. Betul gitu. Nah ini ya ini bisa jadi misalkan ke sana tabelnya dikasih logging misalkan namanya. Misal di sini buy gitu. Arah sini buy misalkan. Nah, buy. TP-nya sana langsung sell gitu. Jadi aksi taggingnya diganti sell, berarti logging dua arah. Tapi pernah kayak gitu juga bermasalah juga. Nanti istrinya pakai close buy gitu. Bisa. Ini yang ini aja dulu. Berarti kurangi 1 jamnya, terus max trade ya. Biar nggak terlalu liar gitu. Iya. Pokoknya kalau filter jamnya udah diituin kan pasti max trade-nya berkurang Pak harusnya. Iya, jadi nggak liar ya baru sehari. Iya, makanya kalau sehari sejam aja gitu yang posisi high volatil itu kan ya lumayan kayaknya. Kalau dapat sehari 5% aja itu kan iya. Karena 2%, 3% pun sehari nggak masalah Ya, buat soalnya tambahan. ini buat teman-teman yang kepengen cepet gitu maksudnya. Ya, kalau full ya nanti saya kasih filter aja, udah saya hidden di jam-jam tertentu ya. Iya. Atau misalkan Menghindari di banned. full aja itu tergantung makainya. Kalau full pasti ke banned tuh. Enggak yang Permisi Om, iya ya gimana ya. mungkin kalau dari saya ada pembatasan persentase profit per hari kali ya. Kalau sudah tercapai mungkin nggak trading lagi dari itu. hanya berhenti gitu. Nah, Oh bisa, ya cocok gitu, cocok. Jadi misalkan Sehari ini dari 100% gitu. ya akunnya demo akun robot, pakai robot ini cuma buat bayar listrik kayak bayar air kayak bukan buat kaya mungkin. Karena kompon berarti max rate misalkan taruh lah ya, kita setting 10% gitu ya. Iya. 10% Sebulan kan atau udah 200% itu sebulan. Iya. ya, gitu. Nggak sehari 500% itu nggak ya? Enggak. Biar umurnya panjang Om. Iya. Ya oke, berarti tiganya itu jika katakanlah target dari ini misalkan Target profit harian. Profit harian by persen berarti. Ya. By persen, oke. Berarti by persen sama ngitung begitu profit segini udah close out gitu ya. Iya, berhenti trading di hari itu, besok lagi. Bisa disetting manual ya, nggak serakah nanti disetting poll. Lanjut kalau tanggalnya udah ganti Om. Gimana? Iya kalau tanggalnya udah ganti baru dia open lagi. Enggak, saya kan ini kan ada yang mungkin ini kok profitnya kecil, mungkin saya setting 5%. Bisa setting 5% berhenti. Iya. Ya. Bisa setting seperti itu kan bisa ya, namanya di setting kan namanya settingan kan bisa mau gas atau di lock aja ya. Sebenarnya jangan di lock Pak. Kalau mau saya jangan di lock itu. Kalau saya dikasih jangan di lock. Aduh, kan akhirnya kayak gitu sih. Itu udah batin, nyong wis batin. Ya Yang hajar. jika di lock persentasenya enggak. Iya. Enggak apa-apa di lock, enggak apa-apa. Selagi belum di banned ya yang udah gitu. AI yang segini Om udah pernah ada di ini pakai terakhir di ban sama di brokernya. Yang ini kayak gini mirip-mirip.
Iya mirip-mirip. Wah. Jadi dia trade-nya 24 jam. Habis itu dikasih target sekian pun tetap dibatasi juga sama brokernya. Memang bagusnya bagus. Spreadnya tipis, nggak jarang selipek. Kemarin saya pernah ikut Iberia. Mereka ikut pakai EA yang dikunci akun ya. Baru pakai 1-2 hari aja sudah langsung disuruh suruh WD, nggak bisa dipakai lagi. Kayak kemarin di session saya. Jadi harus Disable. itu dibatasi trade-nya aja sih. Maksudnya profitnya sekian, jadi jangan 24 jam. Bagusnya gitu. Iya. Ya, berarti kayak tadi si Mas Trianto itu maksimal trade. Iya, mau batasi jamnya aja ya. Ya, Pak, 1 ya. jam nggak sampai 1 jam, baru 5 menit udah dapat 10%, ya udah cukup gitu kan. Target by persen atau enggak? Bukan. Kalau by persen bagus sih Pak, cuman kalau jamnya nggak ditentuin, ntar pas dapat pagi-pagi dapat sideway-nya udah terlanjur banyak ordernya, HFT juga, nanti ke Bennett juga. Ya, oke. Berarti ini saya batasi jam, terus opennya itu saya jarangin ya. Berarti kan opennya satu tadi apa? Apa tadi Pak? Ya. Trade kalau bagus tuh biasanya di jam 7 pagi sampai jam 10. Per sesi ya, sesi Asia. Iya. Iya, rata-rata dia di situ agak volatil sedikit, tapi lebih baik daripada market US ya. Iya. Gitu. Berarti sesi Asia aja ini. Sesi Asia menurut coba uji coba dulu. Misalnya backtest jam 7 sampai jam 10 berapa? Dapatnya berapa gitu. 100%. Enggak, kita coba batasi 3 jam, jam 7 sampai jam 10, 3 jam. Kira-kira bisa dapat berapa? Dapat 100% itu. 100%. Ya mau saya Pak, langsung sini Pak, mintaannya Pak. Nanti gampang. Ini lagi gampang ini dengan kan deket sini. Ya Pak, gimana? Asia aja tapi cuma berapa jam gitu? Itu 100%. Tetap itu di Bennett Pak. Ini 1 jam 100% di jam Asia. Itu berarti kan udah banyak banget itu Pak. Ya nanti saya akan share semuanya, saya semua, tenang aja. Enggak, maksudnya kalau satu jam pagi-pagi aja udah 100%, itu gila banget. Maksudnya Itu kemungkinan di Bennett-nya terlalu. Yang kemarin aja dia 1 hari dikasih 30 aja, $30 ya. Itu aja kena ban. Iya, hitungannya persen 300. Iya. Tuh kan. Jadi modal 200 dikasih opsi 30 aja kena ban. Kena ban. Persen. Iya, per hari 30, rata-rata 30 40 gitu. Berarti dibikin kecil lagi. Berarti sessionnya cuma hanya 1 candle saja gitu aja misalnya. 1 jam. Jadi misalnya. Kalau saya baca ya Pak. Gimana? Kalau saya baca itu sebenarnya apa namanya, EAHFT, high frequency trading, itu yang bikin apa namanya di Bennett itu sebagian besar karena terlalu banyak apa namanya ordernya sama entry-nya. Terus ya order sama itu permintaan order kayak buy limit, sell limit itu kan mengganggu juga itu. Oh iya, selalu HTF itu rata-rata broker nggak suka. Gimana? Iya. Gimana Pak? HTF. Oh, oke. HFT. Berarti ngambilnya 1 candle aja ya misalkan di sini. Ya, 5 menit. high frequency itu. Ya. Ya biar nggak kebanyakan. Ini malah jadi nyarinya profit yang kecil ya berarti ya. Ini berarti candle ini. Ini kan 5 menit ya. Berarti mungkin yang pas lagi jalan cuma hanya 2 candle ini. Berarti cuma 10 menit tradingnya gitu. Iya. Ya nggak masalah Pak, kalau dapat 5%, 10 menit nggak masalah. Pakai 10 broker kan banyak jadinya Pak. Kayak gitu. Kira-kira gimana? jadi kurang lebih 1 jam gitu ya. Iya. Ini bisa untuk semua broker atau hanya broker tertentu? Semua broker. Oke, kalau gitu kita pecah aja 10 broker. Jadi nggak masalah kan? Iya. Itu aja. Ya. Nggak apa-apa. Semua broker bisa, semua broker. Mau ECN, mau apa. Yang penting kita ya mikirnya sekarang malah ngecilin profit kan gitu kan. Kemarin nyari profit besar, sekarang ngecilin profit berarti. Iya. Jadi ini EA jadul sebenarnya Pak Mas Tri.
gitu. Kayak Ya. jadul yang dulu. Lah ini yang dilarang broker kan. Mohon maaf tadi mungkin yang dari broker udah nggak edit ya. Terus kalau misalnya akun itu sudah 200%, 300% dari modal, itu bagusnya kita ganti akun lagi. Oke. Enggak Oke. diincar. Berarti Sering. model-model kayak dulu ya. Saya pinjam KTP 1 des, itu hampir satu kecamatan gitu misalkan ya. Bukan, maksudnya nomor akunnya kita ganti. Kalau enggak diincar, mereka ada sistem itu membaca. Oh, Itu kemarin sama. Jadi semua akun beku gitu. Jadi per KTP per satu ID. Jadi walaupun diganti-ganti akun sama gitu Pak. Tapi kalau ordernya masih di bawah 300 kayaknya sehari itu masih aman ya Pak. Dicoba kayaknya masih aman Pak. Ya belum sih. Itu maksimal order belum. Karena kalau dilihat dari live-nya kemarin kan 1 menit aja bisa hampir 50 order kayaknya. Di 50 kali request order itu dari buy stopnya terus. Berarti ini tadi Pak ya jam masih aja tersesi apa ini kita nyeting sendiri gitu, bikin sendiri biar nanti itu bisa dipakai semua. tapi Kasih kadang aja yang di- di BTS bagus, di real belum tentu bagus Om. Karena saya pernah yang uji coba yang HFT ini, dia modal 50, terus bisa jadi 11 juta. Iya. 11 juta Waktu dolar. 7 bulan. Iya, 7 bulan. Hitungan bulan. Ini baru hari Pak. Ya makanya. Tapi pada saat trade di akun real kena slip nya parah, sering kena SL-nya itu. Oke. Apalagi nih dah. Hmm. Nah, berarti dibatasi. Lagi belum sehari nih, baru tanggal 3. Ini aja segini. Nah, kalau misalkan kita ngasih model kayak dulu, berarti kan sering ganti-ganti akun gitu. Bukan satu akun overgrade lagi. Berarti emailnya kita banyak gitu. Itu loh, mungkin worth it mungkin ya. Kayak dulu. Iya. Soalnya Betul. nyari ya pakai EA harusnya nggak nyari Mungkin kaya. Pak. ditambahin filter aja Om. Tambahin filter kalau nggak volatil, kalau sideway dia nggak usah trade gitu. Berarti jalan on terus. Nah, masalah kalau on terus ya kan broker kan baca terus. Nah, ini berarti total trade-nya kecilin gitu. Iya kalau mau ngecilin profit gitu misalkan. Iya. Itu dikasih filter apa pakai ADX atau ATR. Jadi kalau lagi sideway, lagi nggak volatil ya dia berhenti dulu gitu. Iya. Berarti kalau saya nggak apa. Kalau itunya berarti pakai iTrend ya modelnya ya. Dari dulu zaman dulu 2008 gitu kan. Halo ya. Itu Mbak Indra. Iya. Halo ya. Waalaikumsalam. Oke, berarti Pak ya. Pak Indra. Iya. Opennya bisa di apa itu namanya zona-zona Tesla. Kalau saya lihat kemarin masalah indikatornya kan juga banget presisinya, dan juga tiap hari kan menyentuh di zona-zona Tesla tersebut tidak begitu sering ya, tidak sampai ribuan gitu. Mungkin itu di pertimbangan. Jadi kan paling tidak frekuensinya bisa sedikit. Kita berharapnya AI kan bukan untuk cepat kaya ratusan persen, tapi kan untuk mengganti kesibukan kita sehari-hari gitu Pak. Itu Oke. Nggak apa-apa Om. 1 bulan mau $1.000 pun nggak apa-apa. Yang gimana? Ya berarti ini frekuensinya kecilin. Iya itu Pak. Ya pokoknya di input pas apa sih input depannya itu dikasih filter yang banyak biar. Oke, siap ya. Saya masukkan tadi ini semua ada tadi. Malah pusing ngebatasin profit ya Om. Iya. Ya ini kalau backtest kan bisa. Om, terlalu banyak request, malah nanti muncul banyak bug loh. Gimana lah? Biasanya kan banyak ganti sana sini, kurangi akhirnya muncul bug. Iya. Mendingan saya emang keep it simple aja, jadi ya udah simple aja lah, terlalu banyak nambah sini ini gampang loh buat EA tuh. Iya. Saya pernah request EA sama orang lain kayak gitu, minta ini tambah itu, akhirnya muncul bug.
Awalnya bagus, akhirnya mau perbaiki malah nggak bisa perbaiki lagi setelah ada Iya. bug itu. Iya, iya. Ya ada banyak bug di situ ya. Ini simple kok, ini cuma filenya cuma nggak sampai 15 kilobyte itu enggak kecil gitu. Karena filternya saya input ke indikator lain gitu aja. Nah, nanti Itu dari gimana satu, Om ya? Kita mau ambil indikator dari tele itu. Kan masalahnya kan mau simpan nggak bisa simpan. Gimana? oh, klik kanan aja, masuk di file Nggak bisa. Saya udah coba nggak mau, kena blok katanya tuh. yang mana. Oh, kena Yang di blok tele kan virus ada di ya. sel ya indikator apa kan mau kita coba pun nggak bisa di kemarin. Indikator yang saya share ini. Iya di tele, di grup tele. Tinggal diklik Itu Om, bisa ke download nggak? Nggak bisa. klik kanan. Ini kayaknya di blok ya, dibatasi sama telenya itu. Biasanya kan ada tele kan bisa membatasi itu. Nggak bisa ambil file dari situ atau gimana atau download nggak bisa. Itu Jangan yang di download, dibatasi. Ada tele klik yang kanan bisa. aja. Klik kanan, itu klik kanan, show folder. Udah coba nggak mau dia. Ya, show folder tinggal copy. Kalau filenya memang nggak bisa dibuka, soalnya file X4 itu nggak bisa. Kena hapus antivirus kali. Bukan. Kita mau misalnya forward, copy forward itu ya, forward kemana nggak bisa juga. Tetap nggak bisa diambil. Oh, kalau forward nggak ini emang, tapi di download bisa nih Om. Download nggak bisa juga, udah coba, nggak mau juga. Ini saya barusan nih saya coba bisa nih. Itu pakai Telegram web atau Telegram apa dia? Pakai web. Saya pakai ini aplikasi. Oh, Dua-duanya. PC. di HP nggak bisa ya. Baru harus Kalau HP di. nggak bisa, HP nggak bisa. Ini khusus untuk PC. Klik kanan. Berarti di website-nya ya baru bisa Om. Enggak, download aplikasi Telegram aja Om di PC. Di PC. Kan ada aplikasi. Di PC dan HP nggak bisa berarti Di PC. ya. Ini kan khusus untuk PC, bukan untuk HP. Kalau HP nggak bisa. Ini kan for PC. Untuk PC. Tapi di tempat lain biasa bisa nih ya. Ini kan ini terus copy and forwarding is not allowed in this channel, nggak bisa. Ya emang forwardnya di ini kayaknya di restrict forwardnya, Copy tapi pun bisa di download. Copy pun nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, tapi bisa di download. Downloadnya pakai web. Cuma download nggak bisa juga. Download bisa kok. Coba pakai PC di forward ya nggak bisa. Pakai PC. Kalau pakai HP nggak bisa. Oke, coba nanti pakai PC. Pakai PC nanti itu download, klik kanan di situ, show in folder. Nanti filenya di situ di komputernya langsung. Oh, oke Om. Oke, ya. Jadi ini EA-nya jangan terlalu banyak request lah. Kalau udah bagus, tinggal kita batasi waktu aja sih menurut aku. Oke, ya. Ini sebenarnya EA jadul. EA jadul yang dulu banget. Ini untuk MT5 atau MT4 ya, Om? Sorry. Ini MT dulu. Familiarnya ini saya MT4. Nanti saya bikinkan MT5. Nggak masalah. Ini kan dia langsung. MT4 juga nggak apa-apa Om, asal ini mah udah jalan. Ya itu sih gampang, tinggal bahasanya tinggal diganti aja, gampang tinggal pindahkan MT5 itu. Kalau ada MT6 ya nanti bikinkan MT6. Gitu. Kalau ada MT6 berarti MT4 sudah hilang tuh, biasa. Iya. Berarti ini kan udah nggak dipakai. Mudah-mudahan ya ini nanti saya pindahkan ke MT5 bisa. Tapi katanya MT5 tuh banyak yang lebih jelek daripada MT4, masih belum sempurna kayaknya itu. Banyak bugnya. Ya nanti kali saya kasih data historinya aja di library-nya aja. Intinya ini berarti jangan kebanyakan OP. Terus ini start dulu mana pulpen ya. Terus udah bagus lah, satu hari kasih 30 kemana cari lah, betul. Dari modal 200 gitu. Ya sama aja dulu, jangan ini, real. Kalau nekat-nekatan ya silahkan. Kalau saya sih tanggung. Tapi kalau one shot sih nggak one shot, apalagi pakai TPSL sih aman sih ininya. TPSL. Ya, kecuali pakai Marti atau ini atau hedging ya itu. Ini seperti ini. Ya, ini result. Tapi jangan salah Om, itu saya pernah coba ya kayak itu, demo bagus, masuk ke real hancur karena dia sering kena ini SN-nya sering kena. Iya. Senin kita forward langsung live gitu aja. Ya. Langsung live di situ kan jelas nih, misalkan di sini live akunnya kan jelas. Nah nanti kalau udah worried, kasih passwordnya sekalian aja.
kayak dulu. Password ini biar bisa lihat. Oh, ini Password akun saya investor. kan enak ya. Gimana? Iya, supaya bisa lihat akun Bisa lihat ininya. transaksinya seperti apa. Jadi Iya. enggak ini langsung sekalian kasih passwordnya itu kan, yang real akun gitu. Kan enak. Iya. Kalau sudah jalan. Kalau nggak ke-banned juga. Nah, itu ya. Ya, jadi makanya saya kecilin dulu, nanti real akunnya saya kasihkan nih password. Kayak dulu kan pernah saya kasihkan nomor login, password lah, password investor. Nggak akan kecil Om. Kalau satu broker kasih 30, 10 broker udah 300 satu hari loh. Gimana cara itu? Iya. Iya. Kalau manual biasanya saya segini Pak, manual sih 15 lot gitu lah, manual. Kalau manual itu masih aman Pak, karena sehari nggak mungkin lebih dari 100 order kan. Iya. Ini maksudnya untuk membantu aja Pak, membantu teman-teman ya biar ada yang backup. Kalau manual ya tetap saya manual Matri. Iya. Manual ini ide ya, ide aja ini barangkali dipakai gitu aja. Barangkali ada yang mau. Dasar gratis. Nggak pakai password, nggak pakai apa, silakan pakai gitu aja. Kan enak. Kalau oke pasti mau saya Pak. Nah, ya nanti pas ke sini nanti bisa, atau misalkan nanti share Telegram ya bisa gampang. Ini saya ngasih ini dulu, nanti dari akun seperti apa. Kalau akun sudah pastikan saya bisa jalan. Iya. Pastikan jalan. Nah, hasilnya ya kita nggak tahu berapa itu loh hasilnya. Nah, nanti kalau udah, ini kan baru mikir yang model ini. Kan saya ada sekitar berapa lah model-model gini yang zaman dulu saya bukain lagi. Kan dulu kan berapa ya, nah, sekarang sudah lama banget ya, dari tahun 2010, 2009-2010, sekarang udah 2025 ini. Bentar lagi 2026 gitu. Nah itu bisa yang seperti dipakai. Nah kalau yang khusus pagi itu memang liar banget itu, ya segini yang khusus pagi dulu. Jam 22 server itu ada yang juga. Nah itu sudah nggak bisa, soalnya brokernya apa? Ngasih spread melar banget itu kan, itu dikorek. Nah ini kan ada kesempatan nih. Berarti jam tadi, barangkali saya lupa jam, frekuensi seperti max trade sama target persen. Ada lagi kasih masukan? Itu yang maximum spreadnya itu kalau misalnya tiba melar itu tahu open Om. Bisa nggak gitu? Oh iya bisa. Jadi max spread. Iya. Jadi kalau tiba muncul dia volatil kan tarik panjang, spreadnya itu berarti tahu open dapat kena SL. Atau itu ada nggak fitur yang kayak gini ya Om? Misalkan dia ada SL ya, berarti SL itu ditambah dengan spread yang misalnya di broker tertentu, dia misalnya brokernya 16, spread 16, spreadnya 16 ditambah SL-nya berapa, supaya dia mengikat, nggak lari gitu. Ada nggak gitu ya sistemnya? Ada. Itu berarti, ini kan setting otomatis tergantung spreadnya. Jadi SL juga ngitung spread, bukan ngitung poin, ngitung dari spread. Ya, jadi kadang gini, kan setiap broker spreadnya beda-beda. Jadi kita modelnya mengikat. Jadi broker ini karena spreadnya 34 ditambah SL-nya, jadi mengikat dia. Nah, misal di Ednas 16 berarti tambah 16. Di yang mana ada 10 ya berarti tambah 10 gitu, atau gimana? Iya, ini sih fleksibel. Jadi kan ini pakai trailing. Jadi geser tuh, nanti SL geser sendiri, geser malah justru menuju paling kecil gitu. Bukan Oke, terus saya pakai trade, tapi kadang gini ya Om, yang dia misalnya entry awal itu kadang dia lari, pas dia spreadnya melebar, dia kebuka, dapat harga jelek. Ada yang kayak gitu nggak Om? Ada ya, bisa, udah saya di. Ada nggak kayak gitu ya? Membatasi gimana cara supaya dia mengikat? Tiba-tiba volatil dia nggak usah open ya, daripada dapat harga jelek ya. Mestinya kan harga bagus, tapi karena tidak spreadnya melebar, volatil itu. Maksudnya slippage. Ya, nggak tahu ya, mungkin. Soalnya kalau kena slippage nggak open maksudnya itu Pak. Oke, bisa, siap. Bisa. Jadi itu yang dimaksud, nggak kena slippage, nggak jadi open gitu. Oke, bisa. Bagusnya gitu. Daripada open dapat harga jelek kan? Iya. Ya, bisa. Harga jelek otomatis kan gampang kena SL tuh. Oke, bisa. Bisa disetting gitu, bisa. Berarti slippage. Oke, bisa. Lain lagi? Ada lagi maksudnya? Itu slippage istilahnya lah. Bahasa ini slip pakai. Itu pakai fitur apa ya slip itu? Dibatasi spreadnya atau gimana?
terjadi gerakan volatil, istilahnya off quote gitu loh. Di sini ya kan muncul market sell by market, nanti ini kan gerak, jadi broker belum terima order, nanti muncul slippage atau off quote, requote Iya. lah itu istilahnya. Itu Iya, slippage. record. Bahasa Kalau itunya. dulu requote dulu requote. Nah, sekarang record ya. requote. Nah, sekarang nggak ada tulisan requote, memang udah disembunyiin. Jadi nanti lompat harganya gitu. Kayak gitu kan maksudnya. Jadi Iya. jadi dia bahasa codingnya record ya itu ya sebelum masuk. Requote ya. Tulisannya requote. Requote. Iya. Record kan. Iya, atau off quote. Kalau off quote nggak bisa jalan. Off quote tulisannya. Di Gimana jurnal. tulisannya? Requote tulisannya. Record kan? Requote. Nah, record ya. Iya. Oh, iyalah bagusnya gitu daripada buka dapat harga Ada. jelek kan. Ya, requote tulisannya gini. Dulu Oke ada lah. tulisan requote. Iya, requote. Yang penting gini aja, yang simpel-simpel aja, jangan terlalu banyak fitur di dalamnya, akhirnya kan jadi nanti muncul bab itu. Iya, nanti kan disempurnain lagi scanner saya ringankan AI-nya biar nggak terlalu banyak bug gitu, langsung bisa clean, auto refresh dan sebagainya. Itu ini kan filenya berapa itu kecil 15 KB. 15 KB? Kecil ya. Bagus lah. Daripada ada satu AI itu ya bisa 99 KB atau 80, wah itu berat loh. Kadang muncul bab tuh sering di situ. Iya, sininya nge-lag biasanya, nge-lag. Nge-lag. Ini nanti kecilin bisa, istilahnya dikompres gitu kan. Dengan fungsi yang sama, perintah yang sama dikecilin itu jadiin satu lah. Otomatis dia babnya kan berkurang lah itu. Gitu. Istilahnya kalau di folder itu kecilin, dikompres pakai WinRAR gitu maksudnya. Istilahnya kayak gitu, dikompres, dikecilin. Betul kayak gitu. Bisa. Oh, aku pengen tahu ya. Ini kalau misalnya zona-zona supply and demand ya, SND di zona jenuh itu bagus nggak itu? Yang ini ya, bukan kita yang di luar EA ini pengen tahu aja. Oh ya, iya bagus juga. Di luar EA lah, tanyanya di luar EA. Di luar EA bagus. Enggak, jadi kan itu bisa jadi EA atau gimana nggak? Misalnya dia SND tapi di zona jenuh. Jadi dia bukan SND kebanyakan kan, misalnya SND tapi khusus zona jenuh gitu. Profitnya nggak ekstrim, ini kan kepingin saya yang ekstrim. Yang ini oke. Yang ini yang model-model seperti ini ada AI-nya ada. Ini misalkan dari model daily. Ini yang model ini yang zona-zona kayak gini ada AI-nya. Cuma kurang ekstrim gitu lah. Nah ini kepingin yang ekstrim kepingin saya kayak itu dulu. Ada yang ini AI-nya juga ada. Yang ekstrim justru kadang nggak disuka sama broker. Itu aja. Tantangannya itu kurang gitu, tantangannya. Tantangannya kurang gitu. Jadi ini sebenarnya satu hari dikasih 10 udah oke loh. 160.000 kemana sih kita cari itu? Untuk isi bensin aja sih. Iya. Gak apa-apa, ini jadi ini nanti rencana ini berarti kurangi max trade ini hanya nanti paling minggu depan ya. Senin live langsung itu Senin lah. Nanti jamnya ini berarti coding dulu nanti sebentar. Dikurangi ininya ya. Ini satu OP one shot gitu. SL-nya jelas, tapi TP-nya unlimited. Ya, ikutin harga, Bu. Iya, kecil, SL-nya kecil banget tuh. Nah ini kan backtest. Forward test itu yang nggak bisa dibuka. Forward test langsung nanti aja ini dari 200. Ini ada pertama kali kena SL terus ke atas sampai ini close stop di situ tadi 200 kan, total net profit segitu, berarti dikurangi ininya jamnya gimana nih, setting khusus jam segini apa input sendiri?
Di bagian input parameter dikasih filter aja Pak, jam start sama jam stop. Iya, jam start dan stop maksudnya saya terlock di situ atau misalkan bisa set input sendiri. Bisa di input sendiri. Oh, berarti itu bebas itu ya? Ya, biar kan nanti kadang ada yang maksudnya kalau dia free-nya malam, kalau mau dipantau dilihat malam kan bisa gitu. Jadi Berarti dalam tiga season kayak ini, Asia, Eropa, Amerika gitu. iya, Iya. Biar nanti ini nggak full. ya pokoknya nggak full. Kalau full pasti di banned itu. Oke. Oke, semangat ini, saya tambah semangat. Soalnya sekarang kalau manual, kadang-kadang kita kan kacau ya, udah bener-bener baik, malah kita nge-sell. Ya. Ya, kayak gitu lah. Udah nge-sell, kita nge-pay gitu. Nah ini untuk alat bantu aja. Kalau yang ini memang saya belum saya share yang trading session itu yang ini. Yang trading session ini kan yang supply and demand ya Pak ya. Sama aja supply and demand. Nah ini buat entry. Nah ini coba kadang karena ngikutin dari sini, kalau kena SL, recovery-nya berarti nunggu lagi. Kalau ini recovery-nya dalam jam itu atau menit itu, kalau yang ini. Pilih yang mana? Om, kalau misalnya dia pakai averaging nggak? Averaging yang fixed load, tapi ada SL juga. Bagus nggak itu, Om? Ini cuma satu OP. Yang mana? Ya, satu OP. Maksudnya beberapa OP pun nggak kita ada ini pilihan ya. Mungkin pakai akun saya boleh terserah. Averaging. Bisa nggak kayak itu ya? Jelek nggak? Bisa. Berarti DD-nya agak gede itu nanti. Ya, bukan, kita averaging, tapi tetap ada SL. Averaging-nya berarti kan dipecah aja. Jadi misalnya kan pakai akun sen, anggaplah kan misalnya 0,01. Di satu lot di sen kan, berarti kan dipecah jadi 5 bagian opennya. Tapi kan itu membantu kita pada saat dia averaging sudah plus profitnya, baru dia close all. Layer enggak itu? Ya, dia layering ya 5 kali, averaging 5 kali atau 3 kali lah tergantung. Enggak, mending nggak DSL aja. Ini kan mending DSL. Itu bisa seperti itu, cuma jadi derajatnya gede banget. Ini aja 11% saya kecilin. Kalau yang tadi agak gede lah. Ini derajatnya itu. Derajatnya itu ya berapa kali kena SL menghindari averaging gitu. Bukan Om, yang ini fitur yang ini one shot ini dia SL-nya berapa pip Om? Dari entry ke SL-nya? Ini cuma sekitar 10 pip. Oh, 10 pip, pendek. Pendek banget. Berarti kan sama dengan AI yang kemarin itu tuh. Saya udah coba terkena ban sama brokernya itu, kurang asem. Ya ini pendek. Ya, dilebarin bisa. 10 pip ini ngeri-ngeri sedap loh. Antara gampang kena SL atau kena sering opit tapi kena ban sama brokernya. Itu aja kelemahannya. Ya ini kan saya hidden SL. Ini SL plus. Terus SL-nya jangan dimunculin di sini. Enggak, yang kemarin pun gitu juga. Dia nggak munculin SL-nya tapi kena ban juga terakhir. Karena dia terlalu nampak kali kan SL-nya kena kecil, trend plus, sering tuh Om. Iya. Ya makanya itu harus dibatasi ordernya. Dibatasi ordernya. Dibatasi aja lah si ordernya. Solusinya. Ya, ini kan SL-nya SL plus, trailing. Oh, jadi bukan SL tapi dia langsung trailing plus ya? Ya langsung trailing, begitu ngangkat harganya langsung apa? Trailingnya langsung jalan. Ya, ngikuti berapa pip Pak? Ya nanti yang ini kan jalan berapa pip langsung begitu. Tergantung settingan. Settingan. Dia trailing plus ini keuntungannya apa? Pas kena tren panjang, kena tren, yaitu cuannya gede tuh. Iya, nah ini kan SL-nya kan 0. Iya, SL-nya 0. Ini SL-nya 0, ini mininya kan segini, nge-close-nya kan kecil. Nah, tapi kalau misalnya kena tren, tiba-tiba satu candle panjang, nah itu bagus tuh. Sangat membantu trailing plus itu. Ya, ini pakai trailing. Jadi kalau kena ini nggak pakai SL nih. SL-nya hidden, begitu lompat harganya sudah berapa pip, itu langsung geser SL-nya. SL hidden-nya itu geser, kalau sampai ke bawah lagi ini langsung tutup cuma segini.
0, Tapi itu. kadang SL yang seplopi ini rawannya kena slip Om. Jadi kadang dia sudah kita kunci, sudah plus ya, tapi ternyata terakhir kan kena slip akhirnya kan jadi minus. Sering gitu loh. Iya, cuma kan ini kan nggak pakai SL plus ini, nggak ada Oh, plus sendiri, disembunyiin gitu. Broker kan nggak tahu ini kosong, tapi nutup sendiri minus. Ini kan oh, close. oke. Berarti nggak munculkan SL plusnya ya, langsung hidden Nggak aja ya. muncul. Bisa, Bagus lah. ya ini kosong. Nah kalau yang SL kayak gini nih geser, memang kalau udah banyak geser kayak gini. Nah, Tapi ingin broker munculin katanya bisa cek ke sistem kita nggak ya Om? Karena mereka ada punya algoritma. Saya nggak tahu ya apa betul ya isu itu. Iya sebenarnya sih brokers pakai namanya plugin gitu, bisa pakai plugin. Nah ini kan coba dulu hasilnya seperti apa dulu, biar besok saya yang eksperimen dulu. Jadi istilah gini Om. Jadi kalau kita kan trader, jadi pakai MetaTrader. Kalau mereka kan broker pakai Meta Manager namanya. Di server atas itu servernya itu. Di atas Meta Manager nggak? Di atas ya, kita. di atas Meta Manager cuma hanya lihat. Kalau yang server itu bisa biar diutak-atik di situ di servernya. Bisa Metadata diutak-atik server, kan? ya Itu. metadata server, metadata manager, terus langsung metadata client ini 3 itu di Metapost. Oh, Kuncinya di metadata server. Nah, metadata pluginnya server dipasang ya. di metadata manager bisa dipasang itu bisa. Plugin broker. Kalau saya Oke. gitu sih. Iya. Ya barangkali nanti kan bisa dipakai yang di broker-broker lain gitu misalnya. Yang mungkin katanya liquid provider itu. Belum saya pakai di kedua kopi ya belum gitu. Atau di LMAX gitu. Itu latensinya kan kecil banget itu ya. Itu berarti leverage-nya bisa 1/50 atau 100 Om itu kayak itu. Leverage-nya nggak ngaruh, 1/100. Bisa, Bisa. 1/50 kayak di Owanda bisa. Oh, kalau gitu bagus lah. Berarti semua broker bisa masuk yang Bisa, brokernya emang ECM. bisa. Iya, bagus kan. Bisa. Cuma waktu di Owanda juga sama, itu dibatasi. Oke. Iya, dibatasi. Jadi ini kita kan yang umumnya kan ya udah pakai broker ini dulu. Gitu. Nah nanti kalau di Owanda kan masa deposit $10.000 gitu. Oh iya sih. Ya, Ah, nah ini intinya kalau leverage-nya kecil, berarti kan semua broker bisa masuk. bisa. Sih. Jadi kalau margin call ya nggak mungkin gitu. Ya kecilnya aja sampai intinya 0,01 yang terkecil gitu aja udah nggak masalah. Tidak akan margin call, tapi kalau sering kena minus akhirnya kan jadi berkurang banyak sih. Betul. Ya ini minusnya Ada di kayak gitu. SL. Minusnya cuma di SL sekitar 10 pip. Itu aja disembunyiin. Nah, cari yang harga lompat dari situ kan latensinya yang gede berarti ya. Lompat langsung kunci gitu. Volatility-nya tinggi ya. Ya volatilnya contoh seperti ini. Ini contoh aja. Nah, ini kayak gini, langsung gerak. Kan Itu langsung latensinya Om berapa Om? 50, 500? Kadang kan kalau udah volatil kan bisa 500 bisa 1000. Tergantung broker. Kadang broker ya ngambil dari server kan, ngambil dari servernya ini, misalkan ini yang sini ini berapa milisecond, terus gantung PPS-nya, terus kadang-kadang servernya broker di mana itu pakai data dari lab mana ini di sini, tergantung. Semua broker beda-beda gitu. Satu broker aja beda-beda, apalagi broker A sama broker B. Satu broker saja misalkan nih di market, kadang cepat, kadang lambat, tergantung sini. Istilahnya VPS sama server itunya, server brokernya. Iya, ya semakin kecil ya semakin bagus. Cuma kadang-kadang misalkan nih 0, sampai 1 milisecond gitu. Misalkan 1 milisecond atau 20 milisecond. Tiba-tiba langsung latensinya tambah gede gitu loh. Satu broker aja bisa kayak gitu. Jadi itu yang agak sulit. Nah itu udah pernah tercoba waktu zaman pakai namanya apa namanya itu. Jadi Om BTS-nya pakai latensi 500 lah. Gimana? Latensinya 500 lah milisecond itu. Bitcoin, BTC, buat BTC maksudnya. Latensinya. Tergantung broker. Tergantung broker. Nah, di BTS-nya itu latensinya berapa dipakai? Sama. Kalau latensi sama, itu latensi kan dari server broker ke MT4 ini klien gitu, sama. Kalau yang sleep batch, kalau BTC ini dipakai di BTC bisa.
Mungkin kalau Jadi mau ini kan bisa dipasang juga di pair forex Om, supaya kalau mau lebih rendah bisa, ininya gitu. bisa. Misalkan di Euro Kalau USD kalau bisa. terlalu tinggi ya bisa, kalau mau Ya, nurunin ya ya bisa intinya ini dipasang di basicnya dulu memang di forex. pairing. Dulu ini kan basicnya saya di forex di Euro USD itu ya. Dulu pertama kali. Nah, udah terus saya bikin robotnya seperti ini ya. Seperti kayak yang ini ya sebenarnya ada robotnya itu loh. Nah, ini kan saya agak khawatir masih ada trauma itu kalau pakai robot ya. Seperti kayak kemarin. Saya juga agak deg-degan. Tinggal merem aja udahlah gitu loh. Mau apa SL, mau ke band ya udah biasa. Nah, yang disarankan broker kan kita supaya MC gitu kan. Atau loss gitu kan itu. Itu anjuran broker kan supaya MC lah. Masa MC bolak-balik atau SL bolak-balik. Nah, ini ada sistem yang saya dulu udah janji. Kalau ini nanti worth it kemarin, ya udah saya share. Nah, ini saya kepingin apa namanya kasih masukan tadi kan, berarti max trade-nya jangan ketanyakan max trade ini kedua jamnya ya, kedua jamnya. Yang ketiga tambahan berarti ini di jam market sekian aja gitu loh. Misalkan Asia ya Asia aja, Eropa ya Eropa saja gitu loh. Nanti bisa di setting true atau false di situ. Udah. Terus tadi dari manajemen persentase by persen sudah. Ada lagi tambahan? Udah Om, ntar kalau kebanyakan malah ini. Enggak, tinggal setting ini sih filenya kecil banget, cuma hanya berapa baris. Iya, cuman Kalau maksudnya misalkan kalau kebanyakan filter malah ini kan nanti enggak, ini kan jadi berarti tinggal dibatasi aja biar Oh ya enak. Om, kayak gini aja. Misal Senin sama Jumat, misal Senin market Asia berapa jam, terus Selasa mungkin pakai Eropa berapa jam, kayak gitu aja. Jadi jangan di jam yang teratur gitu. Konstan misal setiap pagi kita di Asia terus, kan sudah ketahui sama broker kan. Oke, ya berarti bisa kita fleksibel dari 3 season ini Iya, fleksibel. betul. Nanti tinggal nanti di setting aja ini. Oh, kemarin Asia, sekarang tinggal Eropa, tinggal tidur atau false Iya, gitu. Oke, iya. siap ya. Ya. Berarti 3 season seperti yang ini 3 season. Oke, ya. Oke, itu berarti masuk ke trade time ya. Terus ada lagi. Ini tinggal true atau false gitu aja udah. Mudah-mudahan ini berhasil ini ya. amin. Ya. Berhasil saya share. Apa mau yang mau uji coba siapa? Diri lapor. Mau Om, dicoba. Oke, siap. Nanti besok, tadi ini kan hari Sabtu ya masih. Ya, ibaratnya rapat dulu. Syukur-syukur ini wajar lah. Dengan filter-filter wajar. Kemudian ya enggak ini berarti. Iya, lot size-nya berarti kok ini auto. Ikutin dari PLN. Iya. Apa Auto misalkan lot size. 0,01 terus. Tapi kalau model kayak gini sih aman lah. 0,01 aja ya berarti ya. Model one shot sama FSL untuk MC kayaknya jauh kalau kalau Ya, ininya. ini responnya kan kayak gini. Ini kan ada yang minus nih. Nih, ini kan ada yang minus. SL-nya nggak ada. Iya. Nah, ini plus seperti itu. Berarti Nah, ya kalau kena SL sekali kena SL cuman segitu kan untuk MC kayaknya masih jauh. Mungkin 100 kali berturut-turut baru dia MC gitu. Cuman kan nggak mungkin 100 kali. Iya. Kalau dari tadi dari backtestnya kan paling berapa tuh maksimum itunya lossnya? Ini banyak hampir ini konsekutif maksimum. Ini. Konsekutif lossnya kan cuman berapa itu? Cuman 8 kali berturut-turut maksimal nih. Iya, ini segini. 8. Iya, nah, jadi kecilin lagi. Nah, untuk MC mah jauh. Iya. Profit faktornya kecil, 1,6. Kalau menurut saya mendekati 2 udah keren. Karena ini EA, kecuali manual. Nggak daripada kita loss terus, misalkan atau kena apalagi yang parah kena MC kan repot. SL digeser. Nah, ini SL-nya kecil, walaupun katakanlah ini win-nya sedikit, tapi ini close minusnya minus kecil gitu dibanding profitnya. Makanya profit faktornya masih ketemu 1,69. Tapi ini udah oke lah Om. Ini mah udah profesional grade ini. Iya, nanti akan saya kan berarti ini tinggal
Ini sebenarnya udah jadi yang tertib masukan, yang pasti nanti tanya, jamnya ini bisa disetting sudah sebenarnya. Nah ini kan saya full kan, Ya, nah full kan berarti udah masukan ini udah ketemu, terus manajemen false atau true. Berarti kalau false ya berarti tetap 0,01 settingan manual gitu. mm. Di mana manajemen. Sebenarnya kalau dites di send oke, harusnya di standar sih lebih oke karena kan send spreadnya lebih gede dibanding standar. Besok sekalian di standar saya ngutang-ngutang. Ya kalau misalnya kan send spreadnya lebih gede Om. Jadi kalau misalkan dijalanin di send oke, kemungkinan besar di standar juga pasti oke gitu. Ya. Tapi kalau di Exmos, kalau transaksi kayak gini nggak mungkin bisa open. Mungkin awal bisa, tapi sudah masuk ke uji coba di akun real send Om. Karena kalau send aja bisa atasi, berarti kan di standar lebih gampang. ya oke, nggak apa-apa. Oke, terima saya masukannya di send-nya. Nanti saya bikin send sama bikin standar. Coba nih sama nggak gitu. Ya karena Kecil send aja kan nggak usah gede. spreadnya lebih gede Om. Kalau spread ini sebenarnya nggak ngaruh. Yang mengaruh itu kadang itu rekrutnya itu tuh. Rekrutnya itu jadi atau akun sudah dibatasi, udah terlalu banyak OP. Iya. Nah kalau spread itu nggak ngaruh. Kalau normal, misalkan open close-nya normal, nah itu oke for it. Contoh kayak kemarin, sebenarnya kan kena, buy stop-nya kena, spread. Tapi kenyataannya nggak bisa open gitu kan. Kemarin yang nonton videonya langsung gitu kan, live. Iya. Nah itu nggak bisa copot gitu. Kalau di demo jelas bisa itu. Nah mau send atau nggak send, ya kuncinya di brokernya kan intinya. Iya. Kalau menurut saya, tapi apa coba di dua akunnya boleh. Kalau kemarin tuh di broker apa Om? Ya ini sama, mau yang CXM atau ini sama aja. Oh ICM. Ya sama aja. Jadi intinya broker sama aja, MT4, MT5 atau yang pakai metadata sama aja. Saya kan mesti nyoba kan 3. Ini sama nggak kejadiannya? Kalau sama, ya udah. Berarti ini udah nggak Berarti bisa. akunnya ditandain Om. Iya. Padahal kan nggak gede-gede banget. Iya. Ya, untuk recovery misalnya nih, nanti bisa ini lepas landas kalau nggak saya nggak lock gitu loh. Misalkan lock di jam segini, ini mesti ada yang geber ini. Maksudnya yang digeber-geber sampai maksimal itu pasti dinolkan semua ya Mas Tri. Ada yang ngegas masih. Kalau di lock dikunci, berarti kan hanya jam tertentu itu aja, entah itu profit atau loss gitu maksudnya itu kan. Iya. Kalau dilepas itu ya kayak gini, satu hari, belum 1 hari ini kan baru jam 17 berarti masuk ke jam Amerika. Nah, ini jam segini sampai jam segini ini kan baru 3 November. Ini 3 November. Ini kalau digas terus ya ngeri. Kan kurang worth it katanya. Nah, biar nggak kebanyakan transaksi kayak tadi ya apa itu di jam-jam ini, jam Asia, ini jam Eropa, ya, jam Amerika. Di lock di jam itu berarti kan? Iya. Ya, biar nggak kegedean. Ini aneh nih bahas profit nggak kegedean kan aneh. Asli bener. Iya Om. Yang lain gimana nambahin profit? Nah ini berarti ini pembahasannya profit dikecilin, transaksi sedikitin kayak gitu kan. Oke, nanti saya akan backtrack. Masukkan lain lagi tak? Untuk bahan pertimbangan saya. Jadi nanti normal maupun di send ataupun di mana saya nyoba aja send atau standar. Jadi normal saya kasih. Siap. Ya. Tapi jangan dijual lagi ya pada ya. Ya dikasih watermark aja Om. Pastilah. Pasti. Dikasih watermark jadi Ya, kalau yang saya ikhlas aja udah. masa dijualin tulisannya ini. Tidak untuk dijual gitu. Don't for sale gitu. Iya. Iya di tengah chart situ yang gede Om.
Enggak lah. Enggak, itu kayak berarti enggak ikhlas gitu. Saya udah ikhlas mau dijual lagi ya silahkan. Gitu loh. Nanti saya pikirnya itu Allah yang ganti. Pokoknya yang penting nggak kebenet aja itu dulu Pak. Nah, saya pikirnya itu aja udah. Jadi ini free, ya mau dijual ya silahkan. Mau buat sendiri ya silahkan. Saya enggak ini. Berarti watermark sih memang ya di sini ya boleh lah. Mungkin nama saya atau apa. Iya. Jadi biar inilah Om. Kalau nama saya agak takut gitu loh. Ya nama alias kalau gitu Om. Ya Golden Pipo misalkan gitu. Kayak gitu nggak apa-apa. Mudah-mudahan pulih lagi. Mudah-mudahan pemikirannya dulu. Barangkali teman-teman ada yang nambahin mengenai ini, pembahasan mengenai temanya di AI atau robot ini alat bantu aja, alat bantu. Temanya alat bantu, bukan bahas indikator kemarin, bukan bahasan ini. Bahasnya robot ini gimana yang biar safety gitu. Nah, lucunya safety-nya ini profitnya dikecilin itu. Kan jarang bahas gitu ya. Bukan loss-nya, tapi kita bahasnya profitnya dikecilin berarti kan. Ya biar lilo Om. Biar Kan manjang. agak lucu kalau kita pikir-pikir kan ada lucu lah. Rata-rata biar loss-nya agak gedean. Nah ini profitnya dikecilin gitu kan. Umumnya gitu kan. Ya. Oke, ya. Ya agak funny juga itu ya. Profitnya dikecilin. Ya kalau enggak ntar broker satu-satu habis Om. Emang gitu tujuannya saya itu loh. Biar nanti teman-teman di sini nih berapa orang nih. Udah nih misal udah nggak usah kecil misal taruhlah 100 ribuan ke sini kan lumayan itu buat beli beras. Iya. Gitu loh. Saya cuma lihat aja. Nanti saya share free, silakan pakai gitu enak. Apa lock akun ya? Lock akun dulu ya. Lock akun misalkan tinggal saya minta nomor akunnya apa. Lock akun nggak apa-apa. Lock akun dulu ya. Serah Om aja. Oke. Ya saran aja. Kalau nggak lock akun ya silakan pakai bebas manapun. Kalau lock akun kira-kira kayak agak komersil nanti ya. Apa enggak? Kan ada banyak tujuannya Om. Selain komersil kan bisa juga untuk protect. Sisi negatif gitu. Nanti dikira harus member saya kayak gitu berarti apa enggak? Ikhlas. Tapi kan kalau kenyataannya enggak ya gimana? Ya, misalkan namanya gini. Ini harus di bawah member saya itu. Kayak gitu. Misal. Pas nggak kira-kira? Sebenarnya kan nggak masalah sih Om. Kalau itu ya misalkan under member gitu kan. Yeah. Karena kan sebenarnya kan nggak dirugiin. Orang bukan ngambil dari uang member sih. Iya, cuma dapat rebate kan ganti buat rokok gitu kan misalkan. Iya, maksudnya kan membernya kan nggak dirugiin Om. Iya, dirugiin misalkan membernya nggak dipotong, untungnya nggak dipotong. Enggak. Iya kan? Kan sebenarnya nggak dia dirugiin dari mana dia? Nah, kalau paling minta nanti kalau misalkan datang ke rumah saya datang ke Bakanda itu. Paling minta air putih sama kopi, smoke gitu kan. Mintanya itu paling. Nah iya, jadi maksudnya kalau orang kadang kan orang juga ya itu bilang kalau under member gitu. Cuman ya kalau under member sebenarnya kan nggak ada orang member juga nggak dirugiin sih. Dia bayar enggak, untungnya dikurangin enggak. Profit bahasa sendiri ya. Iya kan, trading sendiri, modal sendiri, rekening sendiri. Iya, boleh. Tapi kalau saya minta untuk beli semak boleh ya? Ya boleh kan, itu dari itu kan ya timbal balik lah itu. Enggak deh, bercanda aja udah. Iya, enggak maksudnya kalaupun ini juga sebenarnya ya masih wajar gitu, bukan. Iya. Saya nggak minta yang berlebihan enggak, intinya. Kadang orang ngelihatnya kan berlebihan, saya juga nggak tahu kenapa di sisi mana yang dia dirugiin gitu. Ya masing-masing orang, misal
misalkan kayak Anda semua kayak gini, ya enak banget saya udah di sini. Tapi kan bikin saya bad mood, apalagi negatif kan, itu sendirilah. Padahal saya kan ini mau bagikan gratis. Pikirnya nanti Iya, orang dengan dihasilkan. berbagi ilmu aja harusnya kan pada bersyukur gitu, orang dapat ilmu gratis. Oke, ya ini berarti nanti akan kemas lagi Dr. Jill. Seperti ini, masukan lain lagi yang ini. Kalau yang itu nanti kebijakan saya berarti yang lock akun Ya, misalnya. terserah Om aja kalau itu kan Oke. kebijakan dari Om lah gimana. Ya, soalnya kan kalau di demo mungkin beda sama di real ya. Sekarang demo seperti ini, real seperti ini. Ya, berarti di lock di akun itu berarti itu kan. Itu kebijakan saya nanti. Ya, Iya. broker yang ini. Intinya ini bisa dipakai semua broker, intinya seperti itu. Ya, broker-broker nakal ya nanti dulu. Kan ini bisa ngitung di ECN, ada komisinya nanti ngitung sendiri, bisa kayak gitu. Di Iya. ECN broker, karena ECN broker ada komisinya. Nanti kalau nutup kayak gitu ya minus berarti kan. Nah, setting itu ECN true atau false, ada settingan itu. Ya, tinggal dipakai seperti ini, tinggal ngitung kotak-kotak jamnya. Ini tinggal pemasaran yang paling inti berarti ini frekuensi trading dalam sehari itu ya, atau per akun Mas atau yang lain? Max trade. Kalau max trade, kalau saya sih selagi belum di ban aman. Maksud ya apa beda nih dengan 1 bulan transaksinya? Enggak, maksudnya sehari itu masih di bawah 300 itu masih normal gitu. Yang Kalau penting 1 bulan kan berarti 6.000 transaksi. ya kan nggak masalah Pak, itu masih aman biasanya. Yang penting Bisa dalam gitu. 1 menit itu nggak terlalu banyak. Karena kalau Sehari? terlalu lebih, ya kan 1 hari kalau 1 menitnya sampai di atas 50 berarti itu kan sama aja ganggu. Mereka merasa terganggu gitu. Jadi istilahnya suruh istirahat dulu ya. Kayak ini Iya. dari jam ini istirahat dulu lah. Misalkan lo atau makan siang, terus kayak gitu. Ya pokoknya dicoba dulu aja nanti. Jadi nggak ngitung misalkan sudah max trade ini, ngitung kan ada dihitung max trade ini. Iya. Di tempat ada max trade-nya berapa. Iya. Nah, akun ini udah nggak jalan gitu. Iya. Ini nggak jalan kalau max rate-nya sudah segitu. Berarti ini harus ganti akun lagi kayak gitu. Bisa di situ. Iya. Itu kalau ngitung max rate dalam satu broker itu max rate-nya itu yang kira-kira aman berapa gitu loh. Yang kita nggak diawasi banget. Kayak gitu kan? Iya. Atau gimana? Enggak, Iya, maksudnya sehari Om. Dalam sehari. Jadi kalau besokannya dia udah jalan lagi gitu. Jadi dibatasin mungkin sehari mungkin sebenarnya ya bisa max trade atau profit per hari aja. Misalkan kalau misalkan 1 hari dia udah dapat 100%, dia stop di hari itu. Tapi begitu tanggalnya ganti ya dia running lagi. Oh, berarti harinya ganti. Ya. Biasanya kan dibatasin bisa dibatasin begitu per hari. Jadi kalau market udah close, ya begitu market open ya dia jalan lagi. Iya, tunggu jamnya itu sesuai jam tradingnya gitu loh. Berarti sama aja. Nanti ketemunya total max trade kayak gini setahu saya. Tapi saya coba dulu ya. Yang ini berhenti, nanti hari itu berhenti gitu. Iya, itu di backtest kan bisa. Lah apa beda nih dengan yang ini? Misalkan totalnya 1 bulan segini, misalkan 1 bulan berarti kan sekitar 20 hari trade. Apa bedanya? Tetap beda Pak. Beda? Dicoba beda. Ya. Iya. Ya kalau misalkan ini berarti saya batasi max trade-nya ini saya batasi dulu. Kayak gitu apa? Iya, pokoknya pertama filter jam dulu aja Pak. Ya, kalau menurut saya. Intinya walaupun misalkan totalnya 1 bulan itu lebih daripada ini 3.700 transaksi, tetap jalan terus gitu. Iya, aman itu Mas ya. Oke. Yang penting masih dari tapi jam kalau trading.
Ya wassalam berarti Pak. Kalau di band ya cari jalan lain. Ya kan misalkan dibatasi, misalkan ini taruhlah satu akun ini max rate-nya misalkan 1.000 lah 1 bulan lah. Itu mungkin saya agak nalar gitu. Max rate 1 bulan. Ganti Kalau akun mak- lagi gitu. Ya kalau Per 1 akun. bulan. Oh iya. Per akun, nanti ganti lagi gitu. Biar nggak terlalu ekstrim gitu loh. Itu mungkin ngakalinya gitu. Jadi Ribet nanti ganti kayaknya. akun lagi atau ganti profil lagi gitu. Nanti saya batasin itunya paling. Gimana? Kalau itu sih kayaknya kalau max trade kayak gitu gimana ya, nggak terlalu ini sih Om. Ya memang kalau udah ke band ya berarti cari broker lain gitu. Ganti akun. Berarti ini sampai pol. Takutnya nanti ini kan dikompon terus. Lah kalau udah ke band, lah duit yang misalkan udah profit sampai berapa Oh, kali, sayang gitu maksudnya gitu. Kalau maksud iya, kan berarti iya. selesai. Mau nggak mau, akun itu harus dipindah atau di WD gitu. Oh, Dipaksa. berarti itu namanya itu udah di lock berarti itu ya. Iya, Benar makanya lock. tadi di lock tuh maksudnya. Oh, kalau itu ya Di lock. nggak masalah sih. Om itu dulu yang Om yang di yang 1,6 itu yang Ini sama. jadi itu modalnya juga di ini nggak bisa ditarik juga. Kalau yang awal pertama kali bisa awalnya. Nah, terus saya kompon nih. Nah, itu yang nggak bisa. Ya coba nanti ini tuh teman-teman buktiin aja. Dulu sama sekarang kan beda. Ya mudah-mudahan ini dengan tadi masukan-masukan yang ini saya kecilin. Nah, cara ngakalinya total max rate-nya ini dalam katakanlah satu akun gitu loh. Nah, kalau sudah satu akun kan mau nggak mau kan di WD karena sudah nggak bisa jalan ini EA gitu. Iya. Dipaksakan atau pindah ke yang lain. Ngomponnya berarti ke yang lain. Udah kayak gitu aja paling. Iya, Biar boleh. amannya itu loh. Nah, kalau ke Bennett sudah misalkan ini mungkin ya, pikir saya tuh. Ini pengalaman pribadi. Nah, ini kecil sudah jadi banyak. Ya, misalkan jadi 10.000 lah misalkan. Nggak bisa ditarik. Nah, saya yang beban moral gitu. Nanti di lock max rate-nya. Walaupun ini session-nya nanti di lock max rate-nya. Max rate-nya nanti kan ngitung sendiri. Di history kan ngitung sendiri. Itu kan tinggal cara bahasanya itu paling sekitar berapa kalimat itulah. Nah, kalau max rate ini sudah robot udah berhenti gitu. Bukan by persen. Taruhlah misalkan total trade max trade itu 3.000 total. Ini kan 3.000, ini kan 3.100 nih Om. Ini sebulan ya Om? Sehari itu. Ini sehari. Belum nyampe sehari, baru tanggal 3 ini sehari. Nah, ini sehari 3.100. Ya ini yang jadi masalah kan. Antara sehari sampai sebulan kan sama aja. Kalau sebulan ini jelas gede banget. Iya. Gede banget. Yakin saya gede banget di situ di sini. Nggak usah dikompon juga udah. Nah, ngomponnya biar kata Mas Seti, ini nanti pindah akun lagi atau pindah broker gitu loh maksudnya. Kan gitu kan? Iya. Misalkan ini udah berapa nih? Oh satu minggu atau satu minggu misalkan 1 minggu. Kok udah maksudnya udah memenuhi di sini. Berarti 1 minggu mau nggak mau ya ganti akun dan EA ini sudah nggak bisa jalan lagi karena saya lock gitu loh. Iya. Nah tinggal nanti kalau mereka tinggal bilang gitu. Paling satu-satunya jalan gitu kan. Kalau di lock atau enggak, ya berarti nanti baca dari story-nya itu. Dari lock-nya itu hanya max rate-nya aja. Kalau lock akun itu kan kebijakan saya misalkan lock akun. Nih misalkan akun hanya bekerja di nomor ini itu misalkan. Berarti hanya nomor ini yang bisa jalan kayak gitu. Itu sih kebijaksanaan saya. Cuma kalau di lock yang max rate-nya berarti ini EA bisa jalan selagi akun itu nggak sampai lebih daripada 3.000 transaksi gitu loh misalkan dalam waktu sampai kapanpun gitu. Kayak gitu perintahnya gitu nggak?
Kalau itu sih nggak usah, kalau udah di lock akun kayak gitu ntar ini Om, apa ini aja kalau ini sehari 3.000 berarti mau di lock berapa? Ya lock 3.000, misalkan lock 3.000 kan udah lumayan, terus ganti akun lagi gitu maksudnya loh. Ganti nomor akun, jadi ganti akun baru, bikin akun baru. Kalau Ya ngomong berarti cuma sehari doang. Ya nggak apa-apa, kalau profit segini ya pindah lah itulah. Ya, misalkan sehari atau ntar, 1 bulan. Jadi pasti banyak yang kontak karena cuma baru sehari udah kelar nggak bisa dipakai. Ya. Kalau lock akun itu kan tergantung kebijakan saya nanti. Kalau nggak lock akun berarti nggak lock akun berarti saya cuma lock hanya max-rate-nya aja gitu. Kan gitu bisa dipakai akun yang belum sampai max-rate-nya segini gitu loh. Ya. Kalau nomor akun ini berarti hanya setelah segini ya sudah selesai semuanya, udah expired gitu udah. Expirednya hanya dibatasi dengan max rate itu, bukan tak waktu max rate-nya. Itu kebijakan saya itu. Kalau yang ini yang nomor akun misal ya tadi ya dikomersilkan sama saya, dikomersilkan ya harus dibawa IBAN saya gitu, nggak bayar gitu, misalkan. Saya bikin IP itu misal ini maaf ya. Nah ini bisa katakanlah ya udah ini bikin akun sen atau standar ya, entah itu akun sen entah akun standar ya maksudnya segini, kalau udah segini ya berarti kekunci gitu. Harus buka akun lagi. Nah, buka akun lagi atau misalkan saya lepas nih ke server free yang penting maksimal akun maksimalnya segini trade-nya gitu. Berarti bisa dipakai selagi akun ini belum nyampe atau ada selagi belum nyampe max trade, berarti harus ganti akun baru, create akun baru lagi gitu. Ini ada dua opsi. Kalau yang soal lock akun kebijakannya saya. Iya. Nanti nggak mungkin saya katakan yang terlalu komersil enggak. Tenang aja. Itu kalau mau ya berarti saya lock akun ini. Kadang-kadang itu juga di lock akun. Kita nggak mood gitu. Begitu. Padahal ini kan ide-ide lama, mudah-mudahan ini berhasil. Intinya mikirnya profitnya dikecilin, terus ini juga maksudnya dibatasin aja gitu. Nanti dari akun seperti apa gitu, kan kayak gitu. Iya. Uji coba ya, paling saya aja besok. Apa teman mau uji coba? 1 aja apa 2 orang. Misalkan kirim ke nomor password, berarti login sama passwordnya. Nanti saya on dari sini, gitu. Sama aja gitu kan. Apa saya dulu nggak apa-apa, terserah sih. Terserah dari Om aja gimana. Oke siap. Ya udah berarti kecilin aja, misalkan ini kalau desain berarti kan deposit $2 gitu, kayak gitu kan? Iya. Kan standar ya. Sampurna praktek 1. Standar itu nggak apa, ya terserah ini aja. Bagaimana? Oke, berarti saya masukin $2 gitu. Internal $2. Ya $10 berarti $10 kan berarti ini 1.000 ya. Oke. Gak apa-apa. Nanggung amat ya. Ya nanti saya jalan itu. Kayak gitu kalau apa. Nanti tinggal dilihat hasilnya seperti apa, mudah-mudahan berhasil, enggak ada error. Nah, baru nanti kita cita-cita. Oke, sekian itu ya. Masukin lain udah gak ada ini. Kalau kalian kasih input lagi nih. Nunggu aja esok hasil tesnya dulu aja. Kayak kemarin ya. Iya. Kemarin Jumat itu kan live tuh. Nanti real ya. Halo Om Indra. Halo ya. Om. Halo ya. Ya gimana? Oke ya. Ini saya buka semuanya. Ya gimana? Halo Om Indra. Halo ya. Ya. Halo ya. Halo masuk ya. Bunyi. Oh, masuk. Oh iya. Masuk. Gimana? Halo Om Indra, mau
Putus suaranya tadi itu gimana? Iya, numpang menyampaikan usul nih. Ini kan Gimana ya? Apa? hasil AI ini kan hasil dari manual yang sudah kita pelajarin, sudah kita pelajari. Oh iya, oh delay nih Iya. Om. Iya, adalah iya. Iya ya. Gimana? Ya gimana? Kalau hasil dari ini saya jelasin ya. Kalau dari yang ini sudah uji coba, sudah uji coba baik di real maupun ya di demo maupun real. Back test, ini kan back test nih, back test. Kemarin forward test. Gitu. Daripada nggak penasaran untuk bedain akun demo atau real, besok saya tunjukin semuanya yang real di sini sambil dilihat aja semuanya, atau saya kasihkan login password investornya gitu kan sama aja. Iya, sudah kita pelajari. Harapan saya itu sebenarnya rule dari AI ini yang sudah kita pelajari ini Iya. dapat disampaikan bentuk file. Maksudnya AI-nya ini saya akan share nanti, tinggal dipakai gitu. Seperti itu. Rencana saya niatnya ini bukan untuk pribadi saya, enggak. Biar nanti teman-teman semua ngerasain. Kalau ini work, ya udah nih dalam 1 hari atau 2 hari, ya paling uji coba gitu. Nah udah, nanti saya akan bagikan file share file robotnya ini kan, yang dimaksud seperti itu, yang tadi dibicarain. Halo? Wah, putus dia. Putus. Iya, misalnya tetap Om, karena kan manualnya ini kita juga harus memahami. Iya. Kalau manualnya ini agak ribet. Kalau yang manual ini EA sendiri. Jadi gini, saya maksud mahamnya ini EA sendiri. Ini kita bicarain EA lagi bicarain expert advisor ya, atau robot atau EA itu. Nah, kalau manualnya tetap nanti yang seperti ini. Contoh yang tadi Iya, kalau saya memang berlaku memang nggak mundur nih. Ibaratnya kembali ke manual dari selama ini. Iya, ya di situ. Ini manual tetap. Nah, topik kita, mohon maaf tadi ini robot bagi yang mau aja. Kalau manual tetap yang ini, pembicaraan ini temanya ini bahas robot. Kalau yang manual ya tetap jalan manual aja nggak apa-apa, biarin, dilupakan itu. Yang ini lupakan. Kalau lagi ini ya udah, ini berarti ini tetap jalan, misalkan di VPS ya. Nah, untuk kedepannya gitu loh. Nah, daripada sewa VPS 1 untuk 1 akun kan sayang nih. Atau ya satu-satu ya nggak apa-apa nanti kedepannya, pikir gitu. Nah, ini AI ini ya silakan EA. Kan dapatnya kecil. Taruhlah dibikin akun sen, kalau yang jumlah segini kan cuma $2. Nah, sekarang broker minimal kan $10. Ya udah dari $10 sen misalkan. Apa nutup? Contohnya seperti itulah. Kalau yang manual tetap yang manual ini. Nggak bahas ini kayak gitu Mas Ridwan. Ini seperti ini yang manualnya. Oh, oke. Ya. Yang manual saya lupakan loh. Nah, sekarang yang robot ini kan ada 2 nih. Misalkan nih teman-teman daripada bikin akun yang terlalu banyak, nah ini ada 1 khusus yang buat robot ini gitu maksud saya. Ya saya coba dulu besok, coba kayak apa. Nah kalau setuju, pada nanti setuju kayak gitu, yang penting nggak di-ban itu ya. Itu nggak di-ban, akunnya itu nggak di-ban. Kalau setuju nanti saya akan ini saya kasihkan filenya, file robotnya tinggal pakai aja. Kalau masalah broker, siap Om, siap. Kayak gitu maksud saya. Saya kasihkan file AI-nya ini, kasihkan.
Ya untuk kebijakan lock akun atau lain-lain ya itu nanti saya itu. Lock akun misalkan saya mau di lock akun ini harus di bawah IP saya itu misal. Contohnya itu kayak indikator. Bisa saya bisa lock akun juga bisa, tapi apakah saya lock akun? Enggak. Nah, kalau ini menghasilkan banget ya berarti saya dulu nanti misalkan ini $200 misalkan. $200 sampai kira-kira menurut saya sampai ketemu 1 juta baru share, ya bisa juga kayak gitu kan? Atau gimana? Iya. Ya, Kalau dari sudut pandang sebagai kebebasan eksplorasi EA, kalau saya sih Om, masalah lock akun tuh sangat berpengaruh. Kadang memang ada perlu sedikit eksplorasi. Eksplorasinya itu ya. ada banyak hal sih kalau terkait dengan EA ini. Teknik-tekniknya dalam memanage EA sendiri. Iya, iya, ya. Makanya saya log di maksimal trade. Ini tadi dari Mbak, ini dari tadi Sorry kan Om Mbak. delay. Dari tadi ini kan bahas malah profitnya yang dikecilin gitu. Karena ini kan profitnya terlalu liar menurut backtest. Nah, kalau normalnya nanti di broker normal, oke, ini bisa lepas. Saya buang max rate-nya gitu loh. Dengan catatan broker itu nggak delay order kita itu loh. Kayak gitulah. Uji cobanya paling besok kan. Langsung real akun. Kalau saya senangnya ya daripada di demo ya mending di real akun walaupun misalkan sen itu loh. Nah, entah itu broker bebas dimanapun itu bebas itu loh. Nah, saya coba dulu dalam sehari itu ya ini tetap bekerja nggak sesuai dengan algoritmanya. Kalau masih bekerja, oke lah. Kemarin baru 2 jam aja udah di ban. Baru 2 jam kemarin. Sudah nggak bisa entry, ininya udah nggak bisa muncul, yang ini nggak bisa muncul. Di close juga nggak bisa gitu. Siap Om, saya ini mantau dulu di monitor soalnya delay nih. Terima Oh iya, kasih iya. banyak Om. Oh iya, Assalamualaikum. sama-sama. Iya, ya, waalaikumsalam. Ya. Kayak yang lain ada mungkin. Kalau di Zoom nanti enggak ya, enaknya di Zoom nanti. Atau di Discord, Discord normal. Discord sama Zoom sama. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Oke, di situ udah ya. Mas Tri, lagi ada masukan atau yang delay ini lain? agak repot ya Mas. Delay dari HP, ini dari HP. Yang lain delay enggak ini? Saya ngomong Enggak delay. Om, aman. Oke. Aman semua ya ini? Aman, Enggak Om. delay? Aman. Oke, ya itu seperti itu. Ada masukan lain? Kayaknya asik ya ini. Nanti saya akan langsung forward test real akun. Tanggung sih. Kasih masukan dulu. Ngoding kayak gini sih cepat, palingnya 5 menit aja selesai. Tambahan-tambahan itu 5 menit selesai. Iya Om, terima kasih Om dari HP Oke, Om. ya. Ya, seperti itu ya. Mau mungkin delay dari speaker saya. Ya, di PC nanti kalau di PC lain. Oke ya. Udah, lain ini saya buka nih cakapannya, obrolannya saya buka semua. Besok-besok ya mungkin di Zoom kalau ini itu kan di Zoom atau di Discord ya. Discord sama Zoom itu sama. Di Zoom yang ini. Ini niatnya saya nggak komersil itu teman-teman ya, nggak komersilkan banget, nggak komersilkan. Saya minta saran nggak saya nggak komersilkan atau dijual, nggak ada niat. Nggak ada niat. Kalau memang udah sampai worth it banget, ya saya share gratis aja. Ada lagi?
saya akan perbaiki di jam-jam tertentu biar max trade-nya ini masukkan tadi. Berarti max trade, jam trading atau traded time, terus target buy persen. Satu lagi apa tadi? Compounding enggak ya? Compounding berarti ini tetap pakai 0,01 berarti ya. Yang terkecil. Iya, di fix slot size saja, Om. Oke. Compoundingnya tinggal nanti request saja nanti ya. Kalau ini Iya, udah berjalan. compoundingnya biar manual, dia misalkan mau naikin lot dari 001 jadi 002 ya tinggal di Ya input. takutnya nanti kalau misalkan di setting manual, ini nanti nggak yang terkecil gitu. Mungkin ini kan baru dicoba nanti. Oh, Ya, kalau saya sih ya udah gitu loh. Cuma kan biar yakin ya tetap dikosongkan, berarti tinggal pakai klik gitu aja. Berarti settingan yang paling kecil lotnya gitu. Jalan normal, tinggal nanti gedein lagi. Gitu. Kayak gitu kan. Nah, sementara kan saya dulu nanti ya, tuh, entah konsen atau standar ya besok lah putusannya itu. ya, siap. Itu nanti kalau misalkan teman-teman mau nyoba berarti ya sama kan kayak gitu. Mudah-mudahan broker nggak rese gitu. MC aja nggak rese harusnya profit ya enggak, itu harusnya itu. Tahu maunya menang sendiri mulu ya, Om. Pasti gitu lah. Itu yang bikin saya kayak gimana itu sama broker gitu. Jadi agak kurang serk lah semua broker gitu dulu. Bukan saya menjelekkan itu enggak. Memang saya ngalami gitu. Sudah profit banyak ke Bennett. Kalau loss atau MC disarankan. Nah ini saya buka-buka file, nemu ini ya. Nemu dari hard disk. Nemu terus kan itu kan lama, sudah lama banget tuh ya. Nah, ternyata nemu gini, saya perbaiki aja biar nggak error warning, cuma error warning aja. Kan ini kan MT4-nya kan sudah berapa ini di sini? Sudah building ini di sini 1441 tuh. Wah, kan jauh banget. Saya buka, saya perbaiki lagi, ketemulah ini jadi. Oh, berarti ini sama kayak yang dulu gitu loh. Yang dulu banget. Yang ekstrim dulu lah. Ini sama. Nah, dulu udah dicoba di real kan. Berarti udah dicoba di real saya. Ya, alhamdulillah bisa beli rumah, beli mobil gitu. Ya, walaupun rumah kecil gitu. Kayak gitu dulu. Nah, sekarang niatnya saya enggak yang terlalu kayak gitu, enggak niatnya tuh. Kepengen niatnya berbagi gitu. Itu M5, M15 nggak ngaruh time frame-nya tuh. Cuma biar enak dilihat ya M5. Ini nggak ngaruh time frame itu, nggak ngaruh. Tapi udah ini masukannya, nggak ada masukan lain lagi. Udah Om, tinggal gimana ininya nanti eksekusinya. Oke, siap. Berarti ini 3 ya, supaya akan coba. Kalau saya sih yakin-yakin aja, karena udah waktu tahun 2009 ini udah saya pakai. Nah, permasalahan dulu masih broker masih cupu, lah sekarang sudah pada pro penjahat. Ya itu di situ. Jadi kan kita harus hati-hati. Di atas dulu ya besok ya. Tapi kalau misalkan ini worth it, tolong jangan sampai nyebar dulu ya teman-teman ya. Jangan sampai nyebar lah. Kita pakai sendiri aja. Ya yang di sini lah yang mau aja udah. Saya masih terlalu dilancarkan. Halo. Ya, dipakai untuk kalangan sendiri. Semoga besok dilancarkan. Amin ya. Mudah-mudahan nggak kepenet ya. Dan nggak kepenet, saya coba dulu. Ya anggap aja misalkan ini ya nanti ya. Misalkan nggak real akun ya, bilang aja demo. Padahal lagi demo gitu aja. Demo kayak mahasiswa itu. Saya nggak mau namanya sampai kayak dulu lah itu. Ya banyak miring pasti. Kalau niatnya saya ini enggak, saya niatnya berbagi. Bikin saya nggak mood.
Ya niat saya berbagi. Misalkan toh daripada bayar sampai jutaan gitu ya. Kan sekarang banyak program begini masih murah-murahnya sekitar 1 juta. Nah ini saya bagi gratis. Atau misalkan di low akun, kan suka-suka saya kan, free itu ya. Itu nanti kebijakan saya. Oke, berarti nggak ada masukan lain lagi. Masukin yang mengenai teknik ini, max trade, terdetek waktu, berarti max trade,